Oke, nggak apa. Paling tidak sudah ada dasarnya ya untuk yang Arkan ya. Tadi juga Sila sedikit-sedikit otodidak juga katanya. Nggak apa. Nanti akan kita belajar bareng di sini. Selanjutnya siapa nih tadi ya? Alvin. Oke, Jeremia Alvin, dipanggilnya Alvin ya. Alvin gimana? Sebelumnya udah pernah belajar bahasa pemrograman? Pernah. Pernah. Apa tuh? Apakah inline dengan yang mau dipelajari sekarang Python juga? C++. Wih, C++. Suhu ini berarti. Wah, suhu. Python itu juga sebenarnya dibuat dari C++. Parentnya Python itu ya C++ itu. Makanya dia bisa dibuat apapun tuh. Mau dibuat game bisa, dibuat microcontroller bisa, dibuat web bisa, apapun yang bisa dibuat Python. Makanya sekarang yang lagi hits, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Di Python itu hitsnya gara-gara ada big data, ada data science dan sebagainya. Nah, kebanyakan memang diarahkan ke situ. Karena modul-modulnya itu di Python lengkap banget, statistiknya lengkap banget, mau visualisasi data juga oke. Bahkan ada sekali lagi yang selain data science terkait dengan machine learning, AI. Nah, biasanya ke situ. Tapi untuk yang sekarang kita akan coba belajar dari dasar dulu, dari yang pertama dulu. Bagi nanti mungkin yang sudah aku udah bisa nih, Mister. Coba ya nanti ini kita akan highlight teman-teman yang udah oke bisa nih masuk, nanti misalkan highlight, coba nanti kita belajar bareng, ngoding bareng dari teman-teman yang udah bisa. Gimana sih penyelesaiannya? Nggak apa, kita sharing ilmu aja, jangan ada yang sungkan-sungkan ya. Ketika kita ada ilmu, masukin aja nggak apa-apa, siapa tahu nanti jadi ilmu juga buat semuanya. Oke, nice. Berarti mirip-mirip semua ya, inline semua ya Mas Yan ya. Oh ya, untuk C++ itu sorry, bahasa C itu dari C++. Kalau yang di tingkat atasnya di C++-nya untuk yang game biasanya, atau C# di bagian aplikasinya itu kan kemarin masih ini ya, sangat prosedural banget ya. Kalau di Python ini gambarannya kita pakai bahasa manusia. Jadi bahasanya udah mendekati bahasa manusia. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang memang masih di awal, gak akan susah kok belajar Python. Perbandingannya ya, ketika kita mengajar dengan bahasa prosedural yang seperti ada di C, Java dan sebagainya. Oke, sekarang lanjut ke yang Ryu. Halo Ryu. Pertanyaan yang sama, apakah pernah belajar bahasa pemrograman? Mister. Ya, Eh, Belum pernah sih, Mister. belum pernah sama sekali. Lihat pun belum? Eh, ada beberapa saya belajar, Apa tuh? tapi belajar yang basic aja, Mister. Enggak apa-apa. Algoritma gitu aja. Karena semua bahasa pemrograman itu sebenarnya dari algoritma ya. Yang kita pegang di ketika kita belajar bahasa pemrograman, atau ketika nanti kedepannya misalnya kita buat project, itu adalah algoritmanya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti mindsetnya aku harus hafal nih ya kode-kodenya, jangan. Karena implementasi code itu bisa setiap saat ada versi terbaru bisa berubah. Jadi hati-hati ya, apalagi Python cepet banget. Dulu masih Python versi 2, sekarang udah versi 3, dan bahkan udah sampai 3.12 ininya versinya. Dan itu secara modularitas juga ada perbedaan cara pemanggilannya dan sebagainya. Makanya justru di sini yang akan kita tekankan bagi teman-teman juga adalah algoritmanya dulu dipegang. Ketika udah kita bisa pegang bahas algoritmanya, dasarnya udah dapet, bagaimana cara untuk implementasi code-nya itu bisa akrobat sembarang-barang kita. Oke, bentar-bentar ada yang masuk dulu. Jadi jangan khawatir ya bagi teman-teman yang masih belum, misalnya belum pernah megang Python sama sekali, aman. Nanti kita akan coba belajar dari awal. Oke, thank you Ryu. Iya, Kak. Selanjutnya, oke, selanjutnya siapa nih? Nabil. Oke Nabil. Pertanyaan yang sama, apakah sudah pernah belajar bahasa pemrograman? Iya, belum pernah, Mister. Belum pernah sama sekali. Misalnya yang pun paling dasar algoritmanya atau prosedurnya, pseudocode-nya belum pernah? Belum pernah. Oke, nice. Gak apa-apa, kita akan belajar bareng di sini.
Oke, ini sudah jam 10:09. Ini ada berapa orang ya? Arkan, Ryu, Alvin, terus Nabil. Masih banyak yang belum masuk ya? 1, 2, 3. Ada 10 orang. Oke. Oke, nggak apa. Kita akan coba lanjutkan aja ya. Di sini ada 5 orang yang sudah masuk. Nanti teman-teman yang akan datang. Oke, barusan dibilang. Halo, selamat datang Axel. Selamat pagi. Assalamualaikum. Suara Mister terdengar Axel di sana? Halo, tes Axel. Apakah suara Mister kedengaran? Halo. Oke. Seperti masih ada permasalahan di Excel. Kok belum ada jawaban? Sembari menunggu yang lain, kita akan coba ini ya, perkenalan dasar dulu terkait dengan platform yang akan kita pakai. Di bagian teman-teman semuanya yang ada di depan teman-teman ini adalah platform online lesson atau video conference yang akan kita pakai selama pembelajaran ya. Jadi kita akan selalu pakai ini. Linknya bisa diakses dengan menggunakan platform algorithmic.asia yang Mister kirimkan di WhatsApp group. Nah, untuk melakukan share screen, nanti teman-teman bisa gunakan yang bagian Mister coba share screen dulu ya. Di bagian bawah itu ada logo monitor, itu untuk screencast. Nah, sekarang coba kita screencast bersama, semuanya coba di screencast. Boleh entire screen, boleh yang cukup bagian window yang ingin di screencast, boleh. Jadi Mister bisa tahu bagian mana teman-teman yang masih kebingungan untuk screencast. Karena nanti kita akan pakai ini untuk melihat progres dari masing-masing teman-teman pada saat kita melakukan atau mengerjakan course-nya. Apakah suara Mister dan penjelasan Mister sudah cukup jelas? Mister ulangi di bagian bawah. Oke, gimana Ryu? Ada yang mau disampaikan belum? Enggak, Mister. Oke, kira tadi mau ngomong. Oke. Nah, sebagian bawah ini ada gambar monitor. Coba diklik, nanti pilih yang bagian entire screen boleh, atau yang bagian window-nya saja, window tertentu juga boleh. Oke, nice. Nabil udah bisa screencast. Oke, Sila juga udah. Good. Axel, Alvin, Ryu, dan Arkan ditunggu. Jadi nanti ini akan kita pakai, screencast ini kita pakai pada saat teman-teman mengalami error atau permasalahan pada saat mengerjakan course-nya. Jadi Mister bisa tahu, oh ini bagian errornya di sini. Karena kita akan belajar mulai dari bagaimana cara nyusun algoritmanya, jadi dasar banget ya. Kemudian bagaimana cara implement code-nya untuk display code-nya untuk sementara. Dan nanti akan proses debugging errornya seperti apa. Cara menghandle errornya seperti apa. Oke Ryu, mantap. Alvin udah oke. Nice, Excel juga. Arkan, apakah bisa dilakukan screencast? Halo, tes. Oke, sembari kita tunggu Arkan. Nah, jadi Mister lanjutkan. Di sini nanti kita akan mempelajari terkait dengan Python. Kita akan berawal dari pengenalan Python dulu. Kenapa kok Python dipelajari, bagaimana cara pelajari Python dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan kira-kira ketika kita mau belajar Python. Ya, jadi di sini Mister mau cerita dulu. Nah, di sini kita akan screencast sebentar untuk materinya supaya terlihat. Jadi apa yang mau kita pelajari di sini, kita akan belajar terkait dengan introduction-nya dulu. Jadi pengenalan dasar di Python-nya itu seperti apa sih gitu kan, Python. Slide-nya hilang. Oke. Jadi di Python ini nanti kita akan tentunya belajar bahasa pemrograman Python. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita belajar pemrograman Python? Tadi sudah disampaikan salah satu dari teman-teman tadi mengatakan pernah belajar algoritma. Nah, jadi itu dulu yang akan kita pakai. Jadi kita akan belajar terkait dengan algoritmanya ini bagaimana sih penyusunannya. Kemudian bagaimana dari algoritma itu dibawa ke dalam suatu alur sehingga alur nanti bisa diimplementasikan ke dalam code-nya. Nah, jadi nanti kita akan coba buat semuanya berjalan dari awal sampai akhir bisa dimengerti oleh teman-teman. Ketika nanti Mister pas penjelasan ada yang dirasa kurang mengerti, silahkan raise hand, kemudian silahkan open mic. Jadi silahkan bertanya. Jadi raise hand dulu supaya Mister tahu, notice, oh ada yang tanya atau ada yang mau didiskusikan. Nanti akan Mister memberi kesempatan untuk
teman-teman berbicara atau menanyakan sesuatu. Nah, di Python sendiri mungkin teman-teman tadi udah sempat Mister sampaikan. Di sini kita akan belajar terkait dengan bahasa pemrograman yang sangat fleksibel. Kenapa kok fleksibel? Jadi di Python ini bisa digunakan, kalau kita lihat di sini ada tipenya. Bisa digunakan untuk web, desktop, mobile, kemudian bahkan untuk pengolahan data big data, machine learning dan sebagainya. Itu bisa digunakan menggunakan si Python ini. Dan Python ini juga nggak hanya berhenti hanya di bagian komputer saja, tapi lebih ke arah microcontroller juga dikuasai oleh si Python. Seperti contohnya kalau pernah lihat smart home, itu contoh aplikasinya ya. Contoh pengaplikasian Python dengan microcontroller. Kemudian smart system di bagian mobile, di bagian kendaraan, di bagian misalnya. Oke, sebentar. Bentar ya. Ya, halo Ibu. Halo. Bentar ya. Oke, ternyata ada teman-teman yang masih belum bisa masuk ya. Bentar, Mister coba cek dulu. Oh, Rio, ada apa yang baru? Arkan, Alvin. Oke, Aksa masih sama ya. Bisa tunggu. Untuk akun password yang teman-teman pakai ini kemarin dapat informasinya dari CS atau bagaimana? Dapatnya akun password dan ininya, username-nya. Yang bisa login ke sini tadi Arkan, Ryu, Alvin, Nabil. Kemarin udah di login Pak pas mau daftar. Oh, udah dikirimkan oleh CS ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Udah semua ya? Masih ada yang belum bisa login nih. Sebentar. Oke. Sepertinya salah password. Sebentar ya, untuk yang lainnya ada temennya yang sedang kesulitan masuk nih. Mana ya? Masih.
Oke, kita melanjutkan. Nah, kita sampai mana tadi? Oke, dari penggunaan Python-nya ya. Jadi di Python tadi udah Mister sampaikan bahwa ada banyak yang menggunakan Python ya, mulai dari microcontroller sampai di bagian IP-nya sendiri. Siapa saja yang menggunakan Python? Banyak banget, dari Google, YouTube, eBay, bahkan kita permainan besar-besar seperti Sims, Civilization. Yang gamer mungkin paham ya. Yang gamer mungkin paham. Jadi Python ini nggak hanya buat game-game yang kecil, game-game sederhana, tapi juga game-game besar juga dia bisa mengcover. Nah, ini yang di bagian microcontrollernya. Yang tadi Mister sampaikan ada perangkat untuk yang di bagian pengendali mikronya. Oke, nah ini hanya sekedar gambaran terkait dengan kenapa kok harus tahu Python dan bagaimana pengenalan Python di luar sana. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan. Kita masuk mulai di bagian konsep dasar. Jadi di konsep dasar ini kita akan belajar terkait dengan algoritma. Nah, bagi teman-teman yang ada di sini yang tadi juga pernah belajar bahasa pemrograman, sekarang kalau coba yang ada di bagian layar ini muncul kata algoritma, yang ada di benak teman-teman apa ya? Silakan salah satu dari yang ada di sini volunteer untuk menyampaikan. Apa sih algoritma? Mister, Ya, gimana? logika. Logika. Logika, Mister. Yes, logika. Simpelnya adalah mungkin yang teman-teman kenal adalah logika. Jadi algoritma itu bener banget logika. Jadi logika di sini maksudnya apa? Kita susun sesuatu itu berdasarkan logik yang tepat. Contoh kayak gini. Kalau kita mau mandi atau kita mau makan, otomatis kan kita ambil nasi dulu kan. Kemudian baru dimakan. Nggak mungkin kan makan dulu baru ambil nasi atau dibalik. Nah, disitulah kita yang dimaksud dengan algoritma. Dan algoritma ini sebenarnya udah kita kita lakukan setiap hari. Mau yang berulang terus menerus atau yang mungkin insidental atau yang sekali saja, itu algoritma. Semua kehidupan kita itu disusun berdasarkan algoritma yang berurut. Nah, sekarang rencananya kita akan buat algoritma itu dibuat ke dalam alur yang pas supaya kita berkomunikasi dengan mesin enak. Nah, kalau di layar itu ada yang namanya bahasa pemrograman. Nah, disitulah peran dari bahasa pemrograman si Python tadi. Python tadi akan mengimplementasikan apa yang kita inginkan tadi. Contohnya tadi, tolong ambil nasi. Nah, implementasi code-nya apa? Apakah harus diketik print ataukah harus diketik calculate dan sebagainya, atau bahkan itu bentuknya fungsi. Nah, itulah nanti peran dari bahasa pemrograman. Jadi semuanya akan berhubung satu sama lain. Nah, hasilnya nanti disebut sebagai program. Ini semuanya sebenarnya udah ada di ini ya, di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kita mungkin belum ngeh gitu. Oh, ini ya dimakan algoritma secara bahasa pemrogramannya. Oke, masih ada yang belum bisa masuk? Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi pengertian dari algoritma, kemudian bagaimana cara memproses algoritma tersebut. Nah, di bagian operasinya yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita ini akan berinteraksi dengan mesin. Dan mesin itu akan sangat teliti sekali. Bedakan tulisan kalikan 10 dengan 45 ini, ya kan ada tulisan seperti ini ya. Dengan K-nya nanti depannya huruf kecil, kemudian tulisannya sama, kalikan 10 dengan 45, itu beda. Jadi besar kecilnya huruf, besar kecilnya angka itu akan mempengaruhi dari si eksekusi programnya. Begitu pula tulisan 10 dengan angka 10 itu juga beda ya. Jadi di sini benar-benar semuanya case sensitif. Jadi istilahnya seperti itu, mau bentuk spasinya, komanya dan sebagainya. Jadi itu adalah beberapa rangkaian operasi yang harus teman-teman perhatikan karena kita akan berinteraksi dengan yang namanya mesin. Kemudian apalagi? Nah, terkait dengan bahasa pemrogramannya tadi. Nah, untuk bahasa pemrograman ini nanti kita akan buat sebagai bahasa komunikasinya. Yang tadi Mister bilang di bagian awal tadi ya.
Jadi kita punya algoritma, kita buat dengan bahasa pemrograman, jadilah sebuah program. Nah, algoritma itu nggak harus ditulis dalam pemrograman. Algoritma itu adalah ungkapan atau kata-kata yang disusun atau alur yang disusun oleh manusia dengan bahasa manusia supaya kita bisa tahu, oh alurnya seperti ini. Baru nanti pada saat kita ngomong dengan bahasa pemrograman, itulah yang nanti akan kita gunakan sebagai implementasi code-nya istilahnya. Oke, ada yang masuk kah? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Halo. Belum ada? Oke, belum ada ya. Kalau ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan, silakan untuk raise hand ya. Oke, selamat datang Messi. Selamat bergabung. Selanjutnya. Nah, untuk bagian pemrograman nanti, kita akan ikuti beberapa aturan dasar. Nggak hanya ini sebenarnya, pada nanti udah tingkat intermediate atau advance, mungkin teman-teman nanti akan memenuhi aturan-aturan yang lain. Tapi di bagian dasarnya kita akan coba terkait dengan aturan permulaan start bagian awalnya, sequential atau aturan direct, kemudian aturan put-nya. Jadi pada saat kita ragam kodenya itu seperti apa? Memulai ini maksudnya apa? Komando dimulai dari awal ya. Maksudnya perintah yang dituliskan harus urut dari awal. Jangan dibalik. Kalau itu dibalik nanti ya si program tetap akan menjalankan, tapi pasti nggak akan sesuai dengan logik kita. Contohnya kayak tadi gampangnya. Kalau kita mau makan pasti kita ambil nasi dulu baru makan. Nggak mungkin kita dikatakan bisa makan tanpa ada nasi. Ya kan gitu ya. Tapi secara program itu nggak akan error. Misalnya kita buat display makan ambil nasi ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak sesuai dengan logik. Jadi hati-hati dengan aturan terkait dengan algoritmanya tadi. Kemudian direct tadi, direct ini maksudnya adalah kita menulisnya harus detail, kemudian sekuensialnya urutannya harus tepat. Jadi kalau tadi contohnya kita ngomong makanan, kita mau makan, kita akan mulai dari yang namanya ambil piring dulu. Atau kalau gini, posisinya jelas dulu. Ini orangnya ada di mana? Kalau orangnya udah ada di meja makan, berarti dari meja makan itu kalau di depannya ada piring, ambil piring dulu. Kalau nggak ada sendok, cari sendok. Gitu ya. Jadi sendok diambil, kalau udah ketemu sendok diambil, baru nanti kita mengarah ke rice cooker untuk ambil makanan dan seterusnya sampai detail. Nah, itu adalah aturan yang harus sekuensialnya diperhatikan. Detail. Kenapa? Karena kita ngomong sama komputer. Komputer nggak ngerti, nggak punya insting. Oh iya, kayaknya kurang sendok deh. Ntar komputer tiba-tiba akan langsung mengambilkan sendok. Enggak ya. Jadi kita yang harus memerintahkan. Nah, desain code-nya ini terkait dengan huruf besar kecilnya si yang tadi kita sampaikan terkait dengan implementasi code-nya tadi. Kalau nulisnya itu instruksinya print pakai P-nya semuanya huruf kecil, ya pakai huruf kecil semua. Jangan ada yang huruf besar atau typo, T-nya hilang, N-nya hilang, maka program akan menggagalkan semua yang akan dieksekusi. Nah, dari ketiga aturan ini kebayang ya maksud dari yang Mister sampaikan. Jadi semuanya harus ada aturannya dan aturannya ini strict, nggak boleh dilanggar. Sekali dilanggar akan fatal error. Ini bagian 3 ini akan menyebabkan dia fatal error. Nah, kemudian kita akan coba langsung ke bagian platformnya. Sekarang teman-teman coba masuk ke bagian Nabil, resen. Gimana Nabil? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mister, Yes. slide-nya nanti di-share nggak? Slide-nya ada di course di bagian dokumentasi mencetak data. Coba nanti dicek di situ. Kalau nanti misalnya nggak bisa kebuka, baru nanti akan coba Mister share ke grup ya, supaya nanti bisa langsung dibuka di grup bersama-sama. Oke, Oke, Mister. Nah, sekarang coba masuk ke bagian course-nya semuanya. Pergi ke bagian course-nya, menu course. Jadi di sini ya, Mister akan coba share screen. Nah, ini tadi kan di online lesson ya. Nanti akan muncul jendela baru untuk kita diarahkan ke video conference. Sekarang kita masuk ke bagian course-nya. Nah, ini tampilan utama untuk pembelajaran kita. Sekarang semuanya apakah udah masuk semua? Oke, nice. Apakah ada yang masih abu-abu yang di atasnya nomor 1? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, nice. Saya Mister. Oh, masih ada. Ryu gimana? Coba yang coba di refresh dulu, Ryu. Yang bagian course-nya. Di refresh. Di refresh. F5 boleh, dipencet F5 boleh, atau dipencet di bagian tombol kayak panah berputar tuh. Oh, udah. Nah, oke ya. Sip. Nah, jadi di bagian terakhir itu dokumentasi mencetak data itu adalah materinya kita. Jadi kalau ini dibuka,
yang kita pelajari tadi, slide PowerPoint yang kita pelajari tadi, itu kita rangkum di sini semua. Ya, mirip ya. Dan nanti bisa teman-teman lihat di sini untuk materi-materinya di course-nya langsung. Dan ini beberapa rangkuman materi yang memang nanti akan langsung terintegrasi atau akan diterapkan di bagian course-nya. Tapi untuk yang kayak penjelasan misalnya Python-nya itu gambar seperti apa, nah nanti kita akan coba share di bagian WA, di grup WA nanti ya, untuk yang sampai lengkap seluruh PowerPoint-nya. Kalau ini hanya kita gunakan sebagai patokan kita dalam mengerjakan si course-course yang ada di platform kita. Tapi secara umum udah ada di sini semua, harusnya sudah cukup. Tapi nanti kita akan coba share di bagian di grup WA untuk bagian platformnya. Sekarang teman-teman bisa masuk ke bagian yang pertama dulu, nomor 1. Kita akan coba masuk ke nomor pertama. Bentar, ini udah dijawab semua. Salah. Mister masuk ke bagian yang track dulu. Oke, jadi nanti tampilannya harusnya masih kosong ya. Kalau yang tadi punya Mister sudah Mister kerjakan, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini. Jadi masih kosong. Di sini ada beberapa materi terkait dengan Python. Nah, Python ini sembari kita akan mereview terkait dengan materi yang udah disampaikan tadi. Tadi kan udah Mister sampaikan dia bisa untuk segala macam, mulai dari untuk permainan. Berarti yang nomor 1 masuk ya. Kemudian microcontroller itu terkait dengan robot, smart system dan sebagainya. Terus terkait dengan website, itu adalah internet, dan otomasi proses rutin, contohnya kayak kita menggunakan analisis big data, kemudian machine learning dan sebagainya, itu adalah salah satu contoh untuk penerapan si Python-nya. Dan yang ini tadi membuat situs termasuk juga di bagian internetnya. Jadi ini jawaban yang benar adalah semuanya ya. Kalau nanti ada muncul checklist seperti ini, berarti nanti itu di jawabannya nggak mungkin hanya satu. Ada 2, 3 atau lebih, atau bahkan mungkin semuanya seperti ini. Kalau udah klik checklist yang sebelah ini, sebelah kanan. Sekalian kita melakukan pengenalan terhadap ininya ya, fitur-fitur yang ada di platformnya. Oke, semuanya udah masuk semua ya. Untuk yang Messi silakan untuk screencast dulu. Messi bisa melakukan screencast. Sudah bisa Messi? Oke, good. Sekarang yang nomor 2, udah nomor 1 udah oke semua? Oke, Messi untuk yang nomor 1 semuanya betul ya. Jadi untuk Python ini bisa digunakan seluruhnya, mulai dari bahasa pemrograman untuk pembuatan web, internet, permainan dan sebagainya bisa digunakan semuanya. Tadi jawabannya di checklist semua. Oke, next kita masuk ke yang nomor 2 ya. Nah, di bagian atas ini adalah kumpulan dari level-level yang akan kita kerjakan. Level wajib yang harus teman-teman kerjakan adalah sampai level 6. Nah, level bintang ini digunakan pada saat teman-teman melakukan eksplorasi. Tapi ingat, nanti akan ada rule-nya ya, eksplorasi itu ya. Jadi rule-nya seperti apa nanti kita akan lihat. Nah, sekarang yang nomor 2 terkait dengan aturan yang tadi Mister sampaikan dalam kita melakukan coding atau implementasi code-nya. Komando pertama ditulis pada awal baris. Berarti ini apa nih? Apakah aturan memulai? Yes. Kemudian yang kedua, komando akan dijalankan berurutan jika ditulis berurutan. Aturan deretan. Yup, betul banget. Terus yang terakhir, huruf kapital tidak dapat diubah menjadi huruf kecil. Aturan desain code. Iya, benar. Malah lancar nih. Yang lainnya kebayang ya? Kenapa kok jawabannya ini? Tadi kan di bagian presentasi juga ada, atau nanti teman-teman bisa lihat lagi kalau lupa terkait dengan aturan itu, bisa dilihat di bagian dokumen tadi. Oke, good. Nice. Nah, ini yang kalau yang muncul gambar ini adalah rangkuman-rangkuman penting
yang kira-kira nanti bisa kita implementasikan biasanya. Oke, adakah yang baru masuk? Oh, kenapa Alvin left? Selanjutnya yang di nomor 3. Nah, sekarang kita akan coba typing ya. Coba teman-teman typing, ikutin huruf atau karakter yang ada di sini. Kalau ada angka, ikutin angka. Kalau ada spasi, ikutin spasinya. Jadi A, L, G, O, R, I, dan seterusnya ya, sampai terakhir. Kalau sudah bagian terakhir, kalau ada spasi, diketik spasi juga. Kalau dia misalnya salah, dia warnanya merah. Jangan diteruskan. Back. Hapus dulu. Nah, jadi kalau dia tandanya hijau, berarti ini adalah waktu yang udah benar untuk ngetik. Ketik R, A, M, spasi. Spasi juga masuk ya. Bahasa, spasi, pemrograman. Kalau udah di ujung, ini kan baru masuk ke baris ke selanjutnya. Pencet enter. Oke, dan seterusnya sampai terakhir. Sekarang coba Mr. Cek. Lanjutkan semuanya ya, semuanya lanjutkan. Ini masih programnya untuk kita latihan typing dulu semuanya, karena nanti kita akan melakukan implementasi code-nya dengan mengetik Oke. Sudah ada yang ngebut. Oke, yang lainnya juga boleh langsung digaskan kalau misalnya udah aman. Untuk Nabil bisa masuk ke course-nya. Kalau ada muncul warna merah, berarti itu ada error ya. Contohnya kayak punya Mister ini, misalnya nih Mister Acak, tuh kan merah ya. Kalau udah merah itu stop, hapus dulu sampai dia ganti warnanya jadi biru. Iya biru muda. Nah kalau udah biru muda berarti udah ikutin lagi huruf yang awalnya apa? A, L, G, O dan seterusnya. Yang mana Mister ya? Apa itu? Yang nomor 1 Nabil. Program-program Nomor yang 1 ya? titik-titik. Iya. Oke. Nomor 1 dulu. Kita di sini akan belajar typing dulu, melemaskan jari, melemaskan jari, supaya nanti nggak terlalu capek ketika nanti kita akan mulai code-nya di minggu-minggu berikutnya. Nanti juga akan ada code-nya sedikit-sedikit supaya lebih kenal lagi. Oke, silakan Nabil. Untuk yang pertama itu jawabannya adalah benar semua, yes. Nah, yang kedua gimana Nabil? Coba masih ingatkah dengan yang tadi Mister jelaskan? Untuk yang lainnya bisa diteruskan ya. Bisa diteruskan. Mister di mana ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bentar. Siapa nih tadi yang bertanya? Alvin Oh Alvin. Oke, silakan Alvin gimana? di course terus di lesson 1 ini. Iya. Oh ini di refresh dulu Alvin. Coba di refresh. Dipencet F5 atau ada tombol lingkaran. Oh ini. Sip. Oke. Apakah ada yang masih belum bisa akses course-nya? Oke, Mister coba cek satu-satu dari atas ya, dari Arkan. Mana Arkan? Oke, nice. Arkan udah nomor 5. Silakan dilanjutkan ya semuanya. Oke. Good, Rio juga udah masuk. Oke, Alvin. Alvin bisa dilanjutkan ini coba Alvin gimana aturannya? Oke. Oke, nice. Oke, sekarang Messi. Oke, udah lanjut juga. Nabil. Ini. Oke, Nabil kalau kita mau ganti baris pencet enter ya Nabil ya. Jadi kalau udah di ujung kanan pencet enter. Kalau udah selesai di satu barisnya pencet enter. Dia akan turun langsung ke bawah. Sila. Udah eksperimen aja di. Oke. Gak nice. bisa Miss ya? Yang mana? Nih, Nabil ya? Kan udah dipencet enter tapi gak bisa langsung ke baris kedua. Sebentar, ini warnanya merah. Coba di delete. Di backspace. Dipencet backspace dulu. Harusnya warnanya biru. Kotaknya warnanya biru. Coba di klik, habis itu di backspace dulu atau di delete. Bisa? Gak bisa Mister. Coba di refresh aja deh, di refresh. Di refresh dulu. Nanti akan ngulang dulu dari itu yang nomor 3-nya. Klik lagi coba.
Mister akan coba cek di bagian Nabil. Nah, oke, silakan continue dulu. Nah, harusnya warnanya biru kayak gitu Nabil. Jadi kalau dia sampai ujung harusnya tetap warna biru, kemudian kita enter. Coba lanjutin sampai ujung. Mister akan coba cek juga. Halo Mister. Yes. Kalau udah yang ke-6 gimana Mister? Sebentar, ini tadi Ryu ya? Jaganya. Lanjutin ke bintang Ryu, lanjutin ke bintang. Oh, Sampai ke bintang habisin ya. ya. Oke. Mister. Sip, sama-sama. Nah, oke udah bisa turun ya, Nabil ya. Oke, nice. Udah, Lanjutin, silakan. Kalau untuk nanti ketemu yang ada tulisannya attempt 1/2 gitu ya. Kalau misalnya udah nyoba sekali ada yang gagal, ini aja resen ya, nanti akan kita bahas. Karena kalau udah 2 kali dia nggak bisa lagi ini, kalau misalnya 2 kalinya dia gagal, salah lagi, nanti dia nggak bisa warna hijau. Sayang, nanti poinnya hilang. Kita akan bahas saja. Kalau misalnya yang ada tulisan attempt-nya, ada teman-teman yang masih belum bisa ini menyelesaikan. Oke, tadi sampai ke Sila udah selesai. Oke, Sila lanjutin nanti yang di bagian selanjutnya. Oke, Sila ada kesulitan di bagian mana nih? Yes, itu udah benar. Bagian yang bintang pertama. Satunya itu kenapa? Salah. Ya, tadi Mister telat ya nginfoinnya ya. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau udah 2 kali kayak gini nih, nggak bisa nih Sila jadinya. Ya udah nggak apa-apa, itu Iya. dilanjutin aja. Aduh, sorry ya, Mister infonya telat nih yang bagian terakhir. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada tulisan yang ada attempt 1/2, sekali teman-teman udah nyoba, terus masih salah, jangan dicoba lagi dulu ya. Kecuali kalau udah yakin nih yang keduanya. Kalau yang keduanya udah yakin, baru nanti silakan dicoba. Karena hanya ada kesempatan 2 kali jawab untuk yang ada tulisannya 1/2 itu. Oke, sekarang yang nomor bintang ketiga kenapa tuh Sila? Itu sepertinya tinggal di ini aja, di checklist aja. Nanti bisa lanjut ke bintang selanjutnya tuh. Itu udah bener tuh. Dibuka tas panelnya. Oh iya ini. Nah, itu ada kotak. Nah, di submit aja. Submit task for review, habis itu lanjut ke yang bintang selanjutnya. Nah, jadi kalau ada tas panel bisa dibuka ya, instruksinya ada di situ. Nah, itu Sila udah masuk ke yang bagian attempt lagi. Hati-hati ya. Kalau mau nyoba dulu yang pertama silakan. Ini terkait dengan apa yang tadi Sila kerjakan atau lewati di bintang yang sebelumnya Sila. Jadi tadi kan ada tulisan print gitu kan, ada 3 baris ya. Nah, tadi itu ngapain aja sih programnya? Yang pertama kan dia harusnya ngapain dia? Ya benar, program mencetak data. Terus apa lagi? Ada lagi, harus lebih dari 1 ya kalau ada checklist gini, program mencetak data. Ya benar. Terus Coba kamu tanya. apalagi Sila? No, bukan tanpa akhir. Tanpa akhir itu nanti kita belajar dengan yang namanya istilah looping. Nanti bagi teman-teman yang udah sampai ke bintang 4 nanti kita akan coba bahas ya. Nah, yang terakhir apa lagi? Mister, Yes, apa tuh? Ya, itu nomor 6 kan ada tanda kurungnya ya. Ini dipencet tanda kurungnya tapi tetap warna merah gitu. Nabil ya? Sorry, Iya. Nabil kan? Coba dipencet tanda kurungnya. Warna merahnya seperti apa? Oh, itu angka 9. Tanda kurung. Kalau nggak angka 9 jadi tanda kurung merah. Coba warna merahnya kayak mana? Oh, itu nggak apa, bener. Itu merah karena Bener. kita masih, ya bener. Merah di situ maksudnya adalah kalau di dalam Python ketika kita kurang pasangannya, jadi pasangan itu ada banyak, ada pasangan petik, pasangan kurung kurawal. Nah, kalau itu ditutup dia jadi kuning. Kayak gitu ya. Jadi ini kita kayak ngasih tanda gitu bahwa kalau merah ini ada yang error loh, yang ada yang kurang di bagian belakangnya. Begitu pula nanti kalau udah ketemu tanda petik. Kalau tanda petik juga mirip-mirip kayak gini juga nanti. Jadi udah ada tandanya. Nanti kita belajarnya dari sini. Nah, itu merah kan? Ini kelebihan spasi kayaknya. Coba di-delete. Ambil. Di-delete. Di-delete bisa nggak? Kalau udah merah. Nah, baru di-enter. Jadi kalau mau ganti baris jangan di spasi dulu ya. Oke. Karena di bagian Python nanti pada saat kita udah codingnya, udah mengenal fungsi dan sebagainya, itu nanti akan sangat berpengaruh si spasi itu. Jadi hati-hati dengan spasi.
Iya. Oke. Wes, udah deh, selesai. Nah, kita coba cek dulu yang bagian nomor 1 apakah sudah selesai semua. Oke, Arkan udah selesai. Yes. Sila udah. Ryu, oke, OTW. Alvin gimana course-nya? Oke, udah nomor 6 juga udah oke, sampai nomor 6. Tinggal bintang. Yes, Messi juga. Oke, Nabil, Excel. Oke, good. Oke, sepertinya yang bintang nomor 1 banyak yang ini ya, banyak yang bingung ya. Nomor 1 bingung nggak bintang yang nomor 1 ini? Jadi ini terkait Iya, dengan Kak. oke. Mister kan coba jelasin ya yang bagian ini. Sebenarnya ini teori terkait dengan algoritmanya, terkait dengan implementasi code-nya nanti dan bagaimana sih bentuk algoritma. Yang pertama, ini Mister membacanya yang di layar Mister ya. Karena nanti di teman-teman nanti mungkin beda nih, nomor satunya bukan eksekutor algoritma. Yang dimaksud dengan eksekutor algoritma tidak dapat menebak itu adalah si interpreternya, atau kalau gampangnya Mister bisa contohkan adalah si komputernya. Eksekutor itu komputernya, sistemnya. Nah, komputer itu dia tidak bisa nebak, tidak bisa punya inisiatif ketika misalnya hanya kurang sendok aja. Nanti komputernya akan langsung membuatkan kode sendok, enggak. Nah, jadi ini yang tadi Mister sampaikan. Jadi pernyataan ini eksekutor algoritma tidak dapat menebak itu benar. Kenapa? Dia harus dikasih detail satu-satu. Jadi harus urut. Jadi ini benar. Maksudnya eksekutor ini adalah komputer gitu ya. Karena ini bahasa Indonesia kan jadinya agak bingung ya mungkin ya. Selanjutnya adalah hanya program khusus yang dapat menjadi eksekutor algoritma. Enggak. Karena eksekutor algoritma itu hanya untuk bisa dipakai untuk apapun itu. Misalnya contohnya kayak eksekutor di Python, eksekutor di Java dan sebagainya. Itu adalah sistemnya. Sistem bagian yang dia apa itu namanya? Bekerja untuk mengimplementasikan atau menerjemahkan algoritma yang kita pakai ke dalam sistemnya. Jadi untuk yang bagian hanya program yang khusus dapat menjadi eksekutor algoritma itu tidak. Jadi tidak termasuk ya, ini hal yang salah. Jadi jangan di checklist. Kemudian yang ketiga, algoritma adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tadi kan Mister contohin kita adalah step by stepnya. Jadi algoritma itu step by stepnya bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti kan dengan kata lain itu rangkaian tindakan ya untuk mencapai tujuan. Nah, ini benar. Kemudian yang keempat, algoritma harus ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Algoritma itu bukan bahasa pemrograman lain. Itu dua hal yang beda meskipun dia saling berdampingan. Bahasa pemrograman ya contohnya kayak print, misalnya kayak Python-nya itu, nah kalau bahasa DC-nya stdout dan sebagainya, itu macam-macam, itu bahasa pemrograman. Tapi kalau algoritma itu langkah-langkahnya. Jadi kita ngejelasin ke orang atau ke programmer pakai algoritma. Nah, itulah si algoritma. Dia bukan pakai bahasa pemrograman, tapi bahasa manusia. Jadi ini adalah yang salah, nggak usah di checklist. Algoritma dan program adalah hal yang sama. Nah, ini beda. Algoritma program itu beda ya. Algoritma tadi Mister sampaikan itu adalah rangkaiannya dengan bahasa manusia. Nah, program adalah implementasi code-nya. Terakhir, operasi dijalankan hanya sesuai dengan urutan yang tertulis. Nah, ini benar. Tadi terkait dengan sekuensial dalam kita mengeksekusi program. Jadi nanti program ini akan dieksekusi dengan urutan yang sudah kita tentukan. Dia nggak akan bisa otomatis atau dia mempunyai inisiatif. Kayaknya nggak cocok deh, Mister, yang nomor 1, nomor 2. Nanti aku langsung loncat ke nomor 4 dulu ya, kata si programnya. Nggak bisa. Dia akan langsung strict sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Jadi hanya ada 3 yang benar di sini. Betul? Ya. Oke. Ini nomor 1, yang bintang pertama. Dari bintang pertama ini kebayang ya, yang nanti yang Mister sampaikan tadi. Dan ini nanti akan kita pegang, tapi nggak perlu dihafal ya teman-teman ya. Nanti akan dengan sendiri, dengan berjalannya waktu teman-teman akan sebenarnya udah teman-teman udah sempat melakukan ini semua, cuman belum diimplementasikannya dalam bentuk code. Nanti akan mudah pada saat seiring berjalannya waktu. Oke, sekarang yang bintang berapa lagi yang ada teori-teorinya? Oke, untuk yang bintang ketiga ini hanya running program aja. Kalaupun mau ditambah di sini juga boleh, tapi pokoknya hanya running program line 1 sampai line 3, dari 1 sampai baris 3. Nanti kalau udah coba di running, nanti teman-teman checklist di bagian kotak ini. Karena Mister pakai track, jadi nggak bisa checklist. Ini akunnya untuk Mister.
teacher, jadi nggak bisa di checklist. Nanti di checklist kemudian pilih submit. Habis itu lanjut ke yang bintang terakhir. Nah, ini bintang terakhir terkait dengan pernyataan yang ada di sini maksudnya. Jadi kode ini tujuannya ngapain? Nah, ini sebenarnya nanti akan kita pelajari di sesi kedua. Tapi karena di bintang yang udah pada banyak yang masuk ke bintang, Mister akan coba sampaikan dulu, jelaskan sedikit mengenai ini. Ini adalah contoh fungsi yang ada di Python, bahasa pemrograman. Nah, ini mulai masuk bahasa pemrograman ya. Jadi kita ini punya algoritma, tolong sistem, kamu cetak tulisan, segera akan saya susun. Enter. Nah, itu enternya juga dimasukin ya, kalimat enter itu. Program pertama saya, enter, di Python. Jadi total ada 3 baris ya sistem. Keluarkan itu dalam interpretermu atau konsol kamu. Ini namanya konsol. Jadi yang ada di sini ini adalah konsol istilahnya. Jadi ini tombol play-nya, running programnya. Nah, ini adalah task panel ya. Nanti teman-teman bisa buka untuk melihat ketentuan dari apa yang harus kita sesuaikan di dalam programnya. Oke ya, bayang ya. Halo Mister. Yes, gimana? Ini kok saya nggak mau ya? Yang mana, Ryu? Nah, itu ada yang salah. Karena kan tadi bisa sampaikan, kalau ada warna merah gitu, pink ya, warnanya merah pink, itu ada yang salah. Itu S-nya harusnya yang di depan itu S-nya huruf besar. Coba di backspace. Dihapus. Oh, nggak bisa di backspace. Nggak bisa di backspace? Oh, coba di refresh aja deh. Ya, Kalau nggak bisa di backspace, coba di refresh. Coba di refresh, nanti dia akan ngetik ulang lagi. Iya, jadi kalau udah ini stuck di backspace-nya nggak bisa atau dihapus nggak bisa, langsung di ini aja ya, di refresh aja ya. Iya bisa. Oke, good. Hati-hati ya. Selanjutnya tadi Mister sampaikan di bagian ini. Nah, ini tadi ya, di bagian komen atau fungsinya. Ini nanti akan diimplementasikan dalam code. Nah, code-nya adalah pada saat kita ngomong, tolong ini masukkan ke dalam cetak, segera akan saya susun, kita gunakan fungsi print. Jadi fungsi print ini untuk mencetak karakter, tulisan, angka, dan sebagainya ke dalam suatu terminal atau konsol. Nah, setelah itu, tampilannya pun juga kita sesuaikan dengan algoritma yang tadi Mister bilang. Ada enternya setiap baris. Jadi ada baris baru di setiap kalimat yang Mister sampaikan. Itulah kenapa kok ada 3 print di sini. Ini Mister bisa nggak dijadiin satu? Bisa. Tapi nanti nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kan kalau di running, bentuknya kan ada 3 baris. Algoritma yang kita bentuk tadi 3 baris, ya kan, yang kita susun. Tapi kalau ini dijadiin satu, jadinya ntar 1 baris. Misalnya gini. Ini boleh teman-teman mau eksplorasi di sini juga boleh. Ini misalnya Mister comment. Nah, jadi 1 baris nggak sesuai. Nah, jadi gitu ya. Algoritma itu pentingnya untuk seperti ini. Jadi sekuensialnya harus jelas. Bahkan sampai ke enternya, spasinya, tanda huruf baca dan tanda baca, huruf dan sebagainya harus sesuai. Nah, kalau udah nanti teman-teman bisa di submit aja. Oke, kayaknya udah aman semua nih. Bintang-bintangnya udah jauh banget. Oke, di luar dugaan Mister. Udah mantap. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di course pertama? Udah sampai selesai ke bintangnya nih. Semuanya dalam waktu cuman setengah jam kurang. Mister, Yes. dalam bintang ketiga gimana ya? Bintang ketiga itu hanya dijalankan aja. Jadi tujuannya hanya untuk memberitahu ke kita, memberikan gambaran nanti cara implementasi code-nya seperti ini loh, Nabil. Jadi kayak gitu. Jadi ini hanya di checklist aja, kotak yang sebelah kiri jalankan program. Kalau Mister kan nggak bisa di checklist tuh. Kalau punya Nabil harusnya bisa. Kalau yang punya Nabil coba kembali ke course-nya. Nanti di bagian kirinya jalankan itu ada, nah kotak itu di checklist, kemudian di submit aja. Submit task for review. Jadi tujuannya itu yang bintang 3 itu untuk memberitahukan ke kita gambaran nanti yang akan kita pelajari di sesi kedua. Jadi nanti lagi akan kita masuk sesi kedua terkait dengan implementasi code-nya ya. Oke, jadi udah aman semua ya. Jadi yang Halo bintang, Mister. yes, Ryu gimana? Ini tadi gimana ya? Kalau yang ini Submitnya di hanya dibuka task panelnya. Task panelnya sebelah kanan itu yang warna ungu dibuka. Ya, oke, dibuka. Kemudian di checklist aja. Nah, udah submit task for review. Oke, next level. next level low. Oke, good. Miss, Untuk yang saya sudah tak jalankan kok, belum bisa itu udah benar, masuk udah ke benar. next level. Yes, itu dibuka dulu task panelnya, Elvin.
Alvin buka tas panelnya sebelah kanan. Tas panel, yes. Yang ini bukan, yang warna ungu garis vertikal. Oh ini. Iya, itu dibuka, diklik. Nah, submit dulu, baru nanti akan next level. Submit task for review. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu tugas, baru next level, harus disubmit dulu ya, baru nanti dia akan next level. Oke, yang lainnya gimana? Udah aman ya? Ada pertanyaan nggak? Untuk yang bintang terakhir itu mengacu ke yang bintang 3 tadi. Yang bintang ketiga tadi yang dia memberikan gambaran kita terkait dengan programnya tadi. Jadi dia akan ngeprint akan melakukan 3 prosedur, yaitu printnya 3 kali. Meskipun perintahnya sama, itu namanya prosedur juga ya. Jadi prosedur itu nggak cuma dibilang, oh iya kalau dia beda, misalnya print, satunya lagi if, satunya lagi for, baru 3 prosedur, enggak. Jadi masing-masing perintah yang berupa statement itu adalah prosedur. Meskipun dia sama, tulisannya print juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman semua ya. Kalau Mister lihat progresnya udah keren-keren semua nih, udah sampai selesai semua bintang. Oke, kalau nggak ada, coba kita masuk ke bagian materi dulu sebentar. Jadi Mister akan kembali lagi ke materi sebentar terkait dengan bahasa ini dia. Nah, ini terkait dengan beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan platform kita. Jadi ada beberapa tab ya. Kalau kita kembali ke tab tadi di awal, nanti akan muncul beberapa menu di atas. Nah, menu-menu di atas itu bisa teman-teman akses semuanya. Dicoba aja nanti. Di rumah boleh dicoba, boleh masuk ke kursus, boleh ke laboratorium, semuanya. Jadi di situ nanti akan ada beberapa menu yang bisa teman-teman pakai. Nah, untuk menjalankan program tadi, teman-teman juga udah mencoba di bagian tombol play, itu untuk cek menjalankan programnya. Kemudian nanti akan ada tombol cek lagi kalau dia nanti dicek oleh sistem. Nah, untuk yang sekarang masih belum ada, nanti di course yang kedua. Nah, untuk langsung kita coba bagian yang course kedua, masuk ke bagian nomor 2-nya ya. Supaya kita kebayang dengan apa yang dipresentasi tadi. Teman-teman masuk langsung ke bagian course keduanya. Jadi di back dulu, masuk ke bagian course-nya ini. Kemudian pilih yang data keluaran, nomor 2. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait dengan beberapa hal. Nah, ini yang contoh print tadi. Ini ada attempt-nya, Mister akan langsung coba tampilkan saja ya. Nanti akan coba Mister jelaskan di sini. Untuk menggunakan fungsi print, kita harus gunakan dalam bentuk kurung buka kurung tutup. Jadi harus dibuka atau diapit dengan kurung buka kurung tutup ya. Itu untuk kita menggunakan fungsi print. Fungsinya kurung buka kurung tutup hanya untuk fungsi print aja, Mister? Enggak, seluruh fungsi. Nah, kebetulan di sini kita ngomongnya fokusnya ke fungsi print saja. Nanti kita akan coba di next lesson-nya dan sebagainya, kita akan bertahap, kita akan lihat beberapa fungsi yang lainnya. Setelah itu, ketika kita menuliskan string, kita butuh yang namanya tanda petik. Tanda petiknya boleh 1, boleh 2. Jadi kalau kita mau menuliskan string di dalamnya, bentuknya kalimat, kata, string itu adalah tipe data yang berbentuk kalimat, kata, huruf, dan sebagainya. Apapun yang dilihat teman-teman di keyboard, itu bisa jadi string. Apapun. Tapi kalau integer misalnya, atau angka, itu hanya khusus bagian angka saja. Angka bisa jadi string, Mister? Bisa. Kalau teman-teman apit pakai tanda petik. Tapi kalau teman-teman nggak apit pakai tanda petik, contohnya, misalnya nomor ini bagian terakhir. Ada angka 1,0. Ini adalah angka murni. Dan nanti akan digabungkan oleh si programnya. Jadi cara menuliskan angka dengan string itu beda ya. Kalau angka itu tanpa petik, kalau string itu dengan petik. Ini contohnya string, ini string juga. Nah, ini angka. Oke ya. Jadi untuk menggabungkan perintah-perintah di dalam print itu bisa menggunakan titik koma. Menggunakan koma bukan titik koma. Menggunakan koma, kemudian apa yang perlu digabungkan. Nah, untuk contoh di sini yang benar itu hanya di bagian ada yang tanda apit satunya ini, tanda petik 1, sama yang terakhir adalah tanda petik dengan digabung angkanya. Ya, kebayang ya sampai sini ya. Ini teorinya. Nanti kita akan coba praktek di next course-nya. Nomor 1 udah pada masuk semua? Udah pada lewat semua? Karena materinya itu yang nomor 1. Oke, udah aman semua ya. Nomor 1 yang
Kalau udah aman, lanjut aja ke nomor selanjutnya. Kita akan coba belajar typing lagi. Messi, masuk ke yang course kedua ya Messi. Data keluaran, supaya kita bisa masuk ke bagian materi selanjutnya, yaitu mencoba untuk mengimplementasi code secara sederhana dulu. Nah, Mister akan ganti ke bagian tracknya supaya nanti bisa ngobar bareng kita. Kalau yang itu nanti udah ada jawabannya langsung. Ini emang. Oke, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 ini masih typing. Nah, nomor 3 mulai. Tadi Mister udah menyampaikan teorinya ya, printnya. Nah, sekarang kita coba melakukan debugging. Debugging itu adalah proses memperbaiki code. Nah, kira-kira gimana nih yang nomor 3? Coba Mister cek. Adakah yang sudah sampai nomor 3? Nomor 2 tadi hanya typing saja. Oke, nomor 3 udah clear. Aturan di dalam penulisan code, ingat ya ada 3 tadi ya, yang utama untuk sekarang ini. Dia harus berawal dari baris pertama. Kalau dia nggak ada apapun, jangan gunakan spasi. Pokoknya harus nempel aja ke bagian pojok kiri. Kalau dia nggak ada keperluan. Karena ini kita masih belajar fungsi awal dasar print, harusnya semuanya nempel ke kiri. Kalau nggak nempel ke kiri, biasanya akan error. Ya, sekarang coba betulkan di bagian nomor 3. Dengan tadi yang bisa jelaskan, print itu syaratnya kalau mau menuliskan menggunakan fungsinya itu ditutup dengan kurung buka kurung tutup. Itu wajib, semua fungsi, bukan cuma print. Yes, gimana Rio? Ini di nomor 3. Ini ada tanda apa ini? Tanda petik 1. Di kirinya enter. Satu. Di kirinya enter. Ada tombol enter di keyboard sebelah kiri. Dia sama dengan tanda petik 2. Ada tanda petik 2 di situ. Kalau tanda petik 2 kan kita pakai shift ya. Nah, tapi bukan yang tanda petik 2 ya, kita nggak pakai shift. Nah, ya. Jangan lupa huruf besar kecilnya berpengaruh ya. Ini salah. Kenapa? Tapi ini salah, Mister. Itu yang salah bukan. Nah, hanya huruf besar. Hanya itu huruf kecil. Nah, hati-hati. Besar kecilnya huruf meskipun tulisannya bacanya sama, nah itu bisa tetap salah ya di program. Sangat berarti. Jadi hati-hati. Jadi kalau ini nulisnya kurung buka petik 1 hanya besar baru ya jalan. Ini warna merah di harganya ini bukan ini yang bikin, yang ini bukan error ya. Kalau error tuh kayak gini warnanya. Warnanya kayak keping-ping gitu loh. Gimana ya? Beda kan? Beda rasanya. Harga, kemudian ini titik, koma, dan seterusnya. Spasinya juga 100 kurung tutup. Enternya pun juga hati-hati. Nah ini kalau ditambah spasi dia akan merah. Jadi di delete dulu atau di backspace dulu. Pastikan spasinya nggak ada baru di enter. Karena kalau ada spasinya atau ada karakter white space yang nggak kelihatan, entah itu kepencet tab, entah kepencet spasi, dia akan merah dan nggak bisa di enter. Oke, nomor 3 ada yang solve. Wis. Name print is not defined. Ayo coba dicek sila bagaimana penulisan print. Betulkah seperti itu fungsinya yang akan kita pakai print? Yes, hati-hati ya. Hati-hati. Kalau sudah oke, nanti kita bisa gunakan yang tanda checklist. Nomor 3 ini nanti teman-teman setelah ini dibenerin semua pakai tanda checklist ini ya. Untuk ngecek secara sistem. Jadi sistemnya akan dicek secara otomatis apakah jawabannya teman-teman benar apa enggak. Karena ini ada task with automatic check. Jadi nanti akan sistem yang ngecek semuanya. Oke, nah istilah udah lewat. Kita coba ke Excel. Nomor 3 ya. Excel sedang OTW. Hati-hati dengan tanda petiknya. Tanda petik itu berpasangan ya. Begitu pula juga tanda kurung berpasangan. Nggak cuma satu, pasti ada 2, depan dan belakang. Tanda petik boleh tanda petik 1, tanda petik 2. Kalau kita ingin menuliskan dalam bentuk string. Oke, Nabil gimana Nabil? Oke Miss, boleh nanya Miss? Yep, Nomor 3 gimana? Nomor 3? Nomor 3 itu kita melakukan perbaikan dari penulisan implementasi code tadi. Tadi Mister menyampaikan penulisan print itu tulisannya harus kecil semua ya, print. Itu dulu dicek.
Apakah baris pertama, baris kedua ada yang salah? Iya ya, Ada ya? Kelihatan nggak? ada Miss. Ah, jadi dibenerin. Jadi kayak gini nanti. Ini Mister akan coba refresh dulu nih. Oh ya, ini udah di refresh ya. Jadi pertama ini udah ada kebetulan tadi kan Mister langsung running ya. Udah ada nih bad input. Artinya apa? Berarti ini ada yang salah nih. Ingat kalau kita mau mendisplay sesuatu dalam bentuk kalimat, itu ini harus diapit dengan tanda petik, kurung buka kurung tutup pasti, kemudian tanda petik. Satu boleh, petik satunya, atau petik dua juga boleh. Nah kayak gini. Udah oke berarti printnya udah dapet, fungsinya sesuai, pemanggilannya dan bentuknya string, diapit tanda petik satu atau tanda petik dua boleh juga. Ini tanda petik dua. Nah selanjutnya yang baris kedua, ini print ini nggak boleh huruf besar karena ini udah built-in function, fungsinya udah disediakan, nggak boleh kita modifikasi ya. Jadi kita hapus, kemudian spasi yang nggak perlu kita hapus juga. Kemudian ini kasih tanda kurung. Kalau ingin cepat langsung kanan kiri diapit, itu di blok saja semuanya. Kemudian kasih kurung tutup. Dia akan langsung buka kurungnya, udah ada di sini. Kemudian kita kasih tanda petik. Sip. Dalam posisi di blok ya. Nah, kalau udah baru nanti di checklist. Nah, kalau udah nanti akan muncul hijau. Kalau hijau kayak gini berarti udah oke. Teman-teman bisa lanjut ke yang nomor 4. Oke, Nabil gimana, bisa mengikuti? Oke, dicoba dulu ya. Oke, Miss, dicoba dulu. Ya. Oke, sip. Untuk yang lainnya gimana? Sila. Nice. Mister, Silakan. kenapa yang kedua salah? Oke. Bad input. Tadi sempat juga Mister sampaikan hati-hati dengan spasi ya di Python. Apapun bentuknya, kalau dia masih kondisi function sederhana, spasi di awal perintah functionnya dihapus sila. Jadi kayak gini maksudnya. Ini di nomor 4 itu kan ada spasi nih di baris kedua. Kemudian di baris ketiga ada 3 spasi dan seterusnya ada spasi yang dibuat lenggak-lenggok. Ini nggak boleh ya di Python. Nggak boleh. Lain dengan bahasa pemrograman lain. Jadi ini nggak boleh. Jadi harus dihapus satu-satu. Supaya cepat hapusnya, itu bisa seperti ini caranya. Kita blok semuanya. Kita ingin yang dimundurin kan cuman yang di baris kedua sampai baris ke-10 ya. Kita blok semuanya seperti ini. Tahan tombol shift, dipencet tab sekali. Dia akan barisnya udah mepet semua tuh ke kiri. Ada nggak yang kurang? Kalau masih ada yang kurang, tahan lagi shift, pencet tab lagi sekali. Jadi semuanya harus mepet ke kiri ya. Baru bisa dieksekusi. Oke. Dieksekusinya pakai yang tanda checklist. Kasih Mister. Oke, sama-sama. Mister, Yes, gimana? kalau kan udah dibenerin semuanya yang nomor 3 ya. Habis itu diapain? Dipilih checklist. Mana checklistnya? Ditutup dulu tas panelnya. Tas panelnya ditutup, tombolnya dipencet. Yes, yang warna itu. Nah, warna putihnya. Kemudian pilih yang checklist. Ini. Nah, is not defined. Nah, oke. Print itu tidak boleh huruf besar ya depannya, Nabil. Function itu semuanya huruf kecil. Print. Jadi P-nya huruf kecil semuanya. Sama yang tadi waktu kita ini latihan typing. Nah, itu kan P-nya huruf kecil semua. Print. Nah, good. Oh, Mister. Yes, gimana? Coba di running lagi. Apakah udah benar? Ini data keluarannya gimana tadi? Oke, untuk preview sebentar, Mister coba masuk dulu ya. Oke, untuk yang nomor 4 itu misinya adalah menghapus seluruh spasi sebelum tulisan print. Karena function itu tidak boleh ada spasi di depannya. Ini built-in function yang pertama. Jadi cara cepatnya, kalau ini tadi ya, bentuknya kan tadi melenggak-lenggok ya, di bagian ini ya, baris kedua sampai baris 9. Teman-teman blok aja yang ingin dibenerin, yang ingin dirapikan barisnya. Kemudian ditahan tombol shift, dipencet tombol tab. Sembari tahan tombol shift, tekan tombol tab sekali. Kalau belum ada yang belum rapi semua, pencet lagi. Nomor baris ke-6 masih belum rapi kan ini? Dipencet lagi sekali lagi. Tahan tombol shift, pencet tab lagi. Semuanya pastikan mepet ke kiri semua. Itu aturan awal penulisan komen. Oke, ditahan tombol shift-nya. Tombol shift.
Oh sebentar, itu ada yang hilang. Salah. Ctrl Z dulu, di undo dulu. Oke, di reset boleh. Nah, di blok yang ingin dirapikan mulai baris kedua sampai baris 10. Yes. Kemudian ditahan tombol shift. Ya. Sembari menahan tombol shift, tekan tab sekali. Tab. Tab sekali. Tombol shiftnya tetap ditahan ya, jangan dilepas. Kalau tabnya Sudah, Mister. Nah ini kenapa hilang malah? Coba di reset lagi. Ini saya Oke, ulang lagi. kan tadi Print, di ya. blok. Uh-uh. Di blok. Nah, tekan tahan shift-nya ini. Shift-nya ditahan, tab-nya dipencet. Dalam sembari nahan shift ya. Ya, keluar. Harusnya nggak hilang. Itu shift-nya aktif nggak? Coba sembari pencet shift. Bentar, coba. Shift Saya- ya. Pasti ada kesalahan. Oke. Harusnya nggak Oh. hilang. Nah, itu ya. Itu baris ke-6 masih belum rapi. Wajib rapi semua, mepet ke kiri ya. Tadi. Mister, Oke, gimana? Ada yang masih stuck? kan nomor 3 udah benar ya. Habis itu dia Oke. apa? Automatic check itu juga ngecek dari bentuk tulisannya. Tadi kan ada ragam data ya. Kita belajar teliti di sini. Coba Nabil lihat di baris kedua sebelum tulisan versi ada spasinya nggak? Oh iya. Nah, coba hati. Spasi, tulisan huruf besar kecil kita coba untuk teliti dulu. Jadi di sini kita akan coba strict. Semuanya nggak boleh lebih meskipun tulisannya bentuknya mirip-mirip. Oke. Oke, good. Udah masuk nomor 4 nih, Oke, Mister. nice. Lanjutin Ya. coba. Nomor 4 itu konsepnya adalah kita menghilangkan spasi ya, spasi yang ada di depannya. Hati-hati dalam penulisan, harus mirip persis plek ketiplek, komanya ada, spasinya ada, huruf besar kecilnya harus sama. Kalau ada tanda baca pakai tanda baca. Jangan dihilangkan sedikit pun. Kalau hilang sedikit maka dia akan gagal. W-nya itu huruf kecil, Excel bukan huruf besar W-nya. Kalau punya Excel itu Word-nya itu kayaknya huruf besar deh, baris pertama. Hati-hati. Nah, itu akan ngaruh banget tuh. Coba dicek lagi. Nah, hati-hati ya. Semuanya, mau ada spasinya, mau enggak, bahkan ada titik, komanya di belakangnya dicek. Kita belajar untuk teliti dulu. Sip, Sheila gimana? Mister, untuk nomor 6 itu dibagi. Kan menerima Seorang pegawai departemen. 53. Nah, itu yang menerima 5, 3, 6, 70 berapa pegawai? Seorang pegawai departemen. 12. Satu orang. Satu orang. Nah, kalau secara keseluruhan ada 12 pegawai. Jadi totalnya berapa? Dikali ya? Yes, dikali. Oke. Kita bisa thank you, menggunakan Mister. tips yang ada di bagian bawahnya ya. Kalau nggak salah di bagian bawahnya itu ada tips ya. Jadi beberapa soal itu ada tips. Sebentar, Mister cek dulu nomor 6. Ada tipsnya nggak sih? Oh, nggak ada. Jadi ada beberapa soal yang ada tipsnya. Nah, kalau ini kita kan menggunakan operasi aritmatik ya. Nah, Mister belum contohin untuk aritmatik. Untuk operasi aritmatik itu dia menerima beberapa hal beberapa input masukan operator. Bisa dilihat di sini di bagian dokumen. Oh ya bentar, salah bukan di sini. Tapi di bagian dokumen. Di dokumentasi data, di dokumentasi mencetak data di course-nya itu ada yang sebelah kanan, sebelahnya bintang. Itu ada dokumentasi terkait dengan komen-komen. Kalau digeser ke kanan, nah ini adalah fungsi aritmatik. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, dan sebagainya. Sampai ada yang namanya Nah, jadi bisa dilihat di situ. Nah, kita akan coba, Mister akan coba contohkan di dalam code-nya ya, supaya nanti bisa bayang semuanya nih. Ini Mister nggak ngerjakan di bagian jumlah ininya, tapi akan mencontohkan terkait dengan operasi aritmatikanya. Ini untuk yang perkalian. 4 bintang 8. Ini 4 kali 8 artinya. Jadi kalau ini di running 32. Gitu. Jadi semudah itu kalau di bagian Python.
Mungkin kalau di bagian lain ada harus define variabel dan sebagainya. Enggak, ini enggak pakai variabel pun jadi di Python. Kalau dibagi misalnya 10 dibagi pakai slash 5. Bukan backslash ya. Backslash itu yang di atasnya enter. Kalau yang di kirinya shift itu slash namanya. 10 bagi 5. Nanti di running 2. Dan seterusnya. Ada perkalian tambah kurang bagi. Nah, mungkin yang baru bagi teman-teman ada istilah modulo. Modulo itu adalah sisa. Modulo itu adalah sisa. Sisa yang dimaksud di sini adalah maksudnya kayak gini. Mister akan contohkan dalam program ya. Sebentar. Mister belum Kenalan share ini ya. Jatuh dulu. Udah dulu. Sorry. Nah, ini. Mister tadi belum share screen ya. Tadi yang perkalian yang atas, pembagian yang bawah. Nah, yang ini misalnya Mister akan contohkan sisa. Sisa itu adalah ketika kita membagi suatu bilangan, nilai yang tersisa itu berapa? Itu modulo. Misalnya 10 Modulo. 11 modulo 2. Maksudnya adalah saat kita membagi 11 dengan 2. Ya, benar, 1 tuh. Ada yang nyaut udah ya. Benar, 1 nanti yang muncul. Jadi modulo itu sisanya. Dia nggak akan membagi terus dalam bentuk koma, enggak. Lain dengan kalau ini misalnya 11 dibagi 2. Nanti dia bentuknya jadinya desimal. Lihat hasilnya. Desimal hasilnya 5,5. Tapi kalau yang bawahnya itu hasilnya adalah sisanya dari pembagian. Nah, di pembagian juga dibagi jadi 2 kalau di Python. Kalau ini pakai desimal nanti, kalau yang satunya lagi ada bentuknya kayak gini. 11, ini pembagian integer namanya. Dibagi 2. Nanti yang akan keluar adalah 5. Ini bukan pembulatan, tapi dia memotong nilai awalnya saja. Nilai desimal dibuang oleh sistem. Jadi ini yang 2 nih, yang mungkin baru bagi teman-teman yang di kehidupan kita tuh belum ada nih, misalnya kayak gitu ya, atau mungkin belum dipelajari oleh teman-teman. Tapi kalau udah ada yang pelajari ini aman. Ya, gimana? Ini tulis semua ya? Yang tadi ya. Yang mana nih? Nomor 6. Nomor 6 perintahnya apa nih? Tadi perintahnya ya, kita akan ngetik mendisplay tulisannya jumlah gaji para pegawai titik 2, kemudian berapa nilainya. Nah, tadi kan udah itu harus print dulu. Harus print dulu, benar. Ini tadi Mister bukan ngerjain, tapi ini Mister mencontohkan beberapa operasi aritmatika. Nah, sekarang apa kita mau bahas yang nomor 6 dulu? Nomor 6 kira-kira gimana? Kebayang nggak dengan perintahnya? Jadi perintahnya itu kita suruh buat tulisan sesuai dengan apa yang dicontoh di task panel itu. Kemudian bagian akhirnya adalah formula untuk menghitung gaji karyawan. Nah, formula gaji karyawan itu dipakai dengan menggunakan operasi aritmatika yang tadi Mister contohin. Ada tambah, kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Ada modulo. Ada pembagian integer yang tadi Mister contohin tadi. Ada yang slash-nya 2 kali ya, itu integer. Integer adalah mengambil angka yang ada di depan saja. Di belakangnya dibuang. Nggak dipakai. Jadi tidak dalam bentuk desimal. Waduh, mantap, sila, keren. Yang lainnya Excel udah masuk ke lesson berapa? Level berapa? Oke, nice. Nomor 6. Nomor 6 bagaimana teman-teman? Apakah kita perlu bahas? Ini yang mana yang salah ini, Mister? Ini tadi suara siapa nih? Oke, Ryu, gimana? Ini Mister. Yes, itu formulanya mana? Kan belum ada formulanya. Coba dibuka task panelnya. Kita coba bahas ya nomor 6. Di nomor 6 ini, kita selain ngetik jumlah gaji para pegawai, itu dari ketik udah bener. Sekarang formulanya, gimana cara gabungin tadi? Di bagian materi awal tadi, Mister udah sampaikan cara menggabungkan data dengan cara dikasih koma setelah tanda petik Ryu. Jadi setelah tanda petik, Ryu kasih koma dulu, baru Ryu tulis formulanya seperti apa. Kebayang? Bingung nggak? Enggak. Oke, kita bahas ya. Jadi mulai dari algoritma dulu. Algoritma di sini misi kita adalah menuliskan jumlah gaji para pegawai. Tulisannya harus mirip. Kemudian kita perlu menampilkan yang di kotak hitam ini adalah nilai yang dibayarkan berapa. Oke ya, dapat ya algoritmanya ya. Sesimpel itu. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk bahasa seperti ini, seorang pegawai departemen dan sebagainya diceritakan, dia per orangnya 53670. Nah, kalau 12 pegawai itu berapa?
kita tampilkan ke dalam konsol yang ada di sini. Ini konsolnya nanti. Kita tampilkan di sini nanti tulisan jumlah gaji pegawai. Caranya gimana? Yes, gimana Sheila? Ada yang ditanyakan? Mister, untuk Bintang 2 aja. yang 00 ini ditulis nggak? Enggak, kita nggak usah ditulis Sheila. Kan 85. Cuman 85.000, tapi nggak usah pakai 85.000 ya Sheila ya. Langsung 85.000 angkanya saja. Oke, nice. Mantap. Terima kasih. Oke, sama-sama Sheila. Kita balik lagi ke nomor 6. Yang bisa langsung iya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mister, maaf ini saya masih ngestak. Ini nomor 4 gimana ya? Nomor 4 itu udah betul. Coba di running programnya. Di runningnya pakai tanda checklist. Ditutup dulu panelnya, kemudian di checklist. Yang checklist sebelah kanan. Udah. Ups. Ada kayak berubah. Coba di reset dulu aja Nabil. Di reset dulu yang ada gambar reload itu. Di reset dulu. Yes. Nah, sekarang coba benerin lagi. Mister coba cek. Gimana cara benerinnya Nabil? Oke. Nah, itu sebenarnya bisa dengan cara cepat Nabil. Cara cepatnya kayak gini Nabil. Nabil hanya perlu blok bagian yang ingin diedit saja. Misalnya yang baris kedua sampai baris ke-10 di blok seperti ini. Kemudian tahan tombol shift. Jangan dilepas tombol shift-nya. Kemudian tekan bersamaan dengan tombol tab. Sekali, kemudian 2 kali. Sampai rata semua ke kiri. Coba kalau Nabil gimana, coba dipraktekkan. Yang ingin diedit ya. Oke, mulai dari baris ketiga berarti sampai ke baris 10. Yes. Tahan tombol shift. Jangan dilepas shift-nya, tekan juga tombol tab. Oke, lagi yang atas juga belum rapi, 3 baris ke-6 sama baris ketiga. Nah, sekarang coba di running. Pakai tanda checklist. Sudah jalan belum? Sudah lulus belum? Sebentar, kok Belum. tampilannya beda ya? Yang tidak Nabil. Nah, oke. Sudah bisa ya? Oke, nice. Sekarang masuk ke nomor 5. Nah, untuk yang tadi nomor 6, nanti Mister akan coba back lagi kalau nomor 5 ada yang mengalami kesulitan. Sekarang nomor 6. Tadi algoritmanya udah dapat ya. Kita akan ketik jumlah pegawai, mendisplay. Jadi, tadi perintahnya untuk mendisplay tulisan, kita gunakan fungsi print. Kemudian jangan lupa print ini dibuka dengan tanda buka kurung buka kurung tutup, kemudian diapit dengan tanda petik. Mister pakai tanda petik 2. Boleh pakai tanda petik 1 Mister? Boleh. Jumlah gaji, kita ketik dulu para pegawai. Nah, ini diketik persis ya. Mau sama titik titik 2-nya, ada spasinya nggak? Kalau nggak ada biarkan. Kemudian baru digabungkan itu dengan tanda koma formulanya. Setelah tanda titik 2. Tanda koma. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Ini kan diketahui di soal 53670. Kita ketik 53670. Berarti kalau dia seorang dapat 53670, berarti kalau 12 orang dikali 12. Dan bentuknya satu baris inline. Bukan beda baris. Jangan dimodifikasi ya, jangan dimodifikasi. Sesuaikan dengan contohnya. Jadi kita belajar strict dulu supaya nanti kita terbiasa. Biasa teliti ya. Kemudian kalau udah coba checklist. Harusnya udah oke. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan keluarannya persis plek ketiplek seperti ini. Nah, yang baris kotak ini maksudnya adalah formulanya. Ya, kebayang ya. Nanti kalau ada yang bingung di bagian baris nomor ke-6-nya, silakan coba ditanyakan lagi, enggak apa-apa. Nah, Oke, itu ada yang spasi tadi. raise hand Alvin. Silakan Alvin, ada yang mau ditanyakan? Ini koma. Udah bisa nggak sih? Udah bisa. Ini kali ini. Kalau Nabil oke udah. Sila gimana? Masih raise hand?
Ada yang mau ditanya? Oh, oke tadi ya. Terus Aman ya. Oke. terus ini. Nah, iya kan? Coba kita Messi lihat. gimana Messi? Enggak apa-apa. Ada Apakah semua clear gitu. penjelasan nomor 6? Oh gitu. Coba kita running. Back ke typing. Nah, ini kali ini Lanjut ke kan. nomor 6 aja Ini. Messi. Ya. Enggak maksudnya. Paham. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Nomor 6 itu kita menggabungkan data formula dengan data si tulisan jumlah gaji para pegawai. Sama kayak yang pada saat di nomor 1 kita ada soal juga. Nah, ini dia. Di bagian baris terakhir di punya Mister itu Python string digabungkan dengan angka integer yang bukan berupa statement, dia murni angka 1,0. Kalau ini float ya 1.0. Ada yang 1964 yang dia integer. Nah, sama kayak tadi digabungkan dengan formula. Penggabungannya pakai apa? Pakai koma. Oke, gimana? Tadi Nabil, siapa nih? Oh, silakan. Mister kayak gini bukan? Harus mengalokasikan, coba langsung lihat soalnya. 6, 3, 11, 5. 6 laptop, Iya, jadi harusnya benar. dikali. Udah dipastikan ya tulisannya harus benar. Atau kebalik. Apanya? Formulanya? Oh, formulanya nggak apa-apa. Mau misalnya 5 dulu, 5 kali 290 dulu nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya harus sama seperti yang diinginkan oleh si sistem. Coba di running. Aman nggak itu? Runningnya ke yang checklist. Yang pakai tanda checklist ya. Oke. Aman. Oke. Nice. Thank you, Mister. Yuk, sama-sama. Untuk yang formula, teman-teman boleh ya acak-acakan. Maksudnya, misalnya nomor tadi udah ini sorry ya, Mister akan lompat dulu ke bintang ketiga karena ini case-nya ada di bintang 3. Ini case-nya ada 6 laptop, ada 3. Kalau yang tadi nomor 6 kan cuma 1 ya formulanya, yaitu ada gaji 1, kemudian ada 12 orang. Nah, kalau ini misalnya ada kombinasi macam-macam. Boleh ya teman-teman acak misalnya 5 dulu deh Mister, aku pengen tulis 5 kali 290 dulu. Habis itu baru 3 kali 21830. Boleh kalau itu nggak apa-apa. Nah, itulah yang Mister sampaikan, implementasi code itu bisa macam-macam. Tapi yang teman-teman pegang harus algoritmanya dapat dulu. Tujuannya ngapain? Jangan sampai nanti teman-teman kebalik 290 dibagi 5. Nah, itu udah keluar dari algoritma. Jadi boleh implementasi code-nya itu mau diakrobatin kayak apa, tapi pastikan itu bisa menghandle apa yang diinginkan oleh si klien. Klien itu adalah ibaratnya si platform ini. Gitu ya. Mungkin itu aja pesan dari yang bintang ketiga. Nanti di selanjutnya juga akan banyak seperti itu soalnya. Yes, Alvin, gimana? Resen, ada yang mau ditanyain? Mister, ini yang nomor yang bintang 2 ini bintang 2. dikali. Oke. Bintang 2 sama bintang-bintang selanjutnya sebenarnya udah benar ini untuk penghitungan apanya? Penghitungan kenaikan harganya ya. Tapi yang perlu diperhatikan jangan pakai titik juga ya. Itu karena ditranslate pakai bahasa Indonesia jadinya kemarin ada sedikit typo, jadi harusnya nggak pakai titik. Jadi 85.000 aja. Untuk teman-teman yang lain ya, untuk Alvin, jadi titik yang koma 00 belakangnya hapus saja. Itu kan kayak sennya kan desimalnya, hapus saja. Jadi nanti pada saat penghitungannya gitu. Nah, sekarang ini formula matematikanya nih, Alvin. Gimana kalau kita mau menghitung persentase. Persentase itu nggak boleh pakai persen gitu, Alvin. Kalau dibuat desimal berapa? 10% itu kalau dibuat desimal jadinya berapa? 0,1. Ya, ditulisnya 0,1 karena dia nggak menerima persen sebagai pengertian dari per 100. Kalau yang persen tadi itu artinya modulo, ya kan? Nah, komanya titik, jangan pakai koma. Di sistem ini kita pakai titiknya itu, komanya itu titik, jangan pakai koma. Ya. Itu masih kenaikan harga. Sekarang kalau mau menghitung harganya jadinya gimana? Nah, ini ke matematika nih. Kita nggak bisa lepas dari matematika ya. Kita nggak boleh melupakan matematika. Formula tergantung banget sama matematikanya. Tadi yang dihitung oleh Alvin itu adalah kenaikan harganya. Sekarang kalau mau ngitung harganya jadinya berapa? Ditambah Ditambah berapa?
85.000. Yes. Nah, itu. Jadi digabungkan aja kalau gitu, Alvin. Nah, di baris kedua itu, jadi 85.000 dikali 0,1 ditambah sama 80.000. Karena yang diminta di sini adalah pembayarannya, bukan kenaikan harganya ya. Total pembayarannya. Oke. Oke, silakan dicoba dulu. Sekarang Nabil gimana? Ada yang mau ditanyain? Present? Aman? Oke, kalau nggak ada Sila gimana? Resen, ada yang mau ditanyain? Dia bintang terakhir. Oke, yang bintang terakhir itu bisa pakai tips yang di bawahnya tuh. Ada kumpulan operator aritmatika dan yang apa tuh yang ada modulo juga, double slash juga ada. Bisa dimanfaatkan itu ya untuk mengerjakannya bintang terakhir. Messi gimana Messi? Nomor 6. Oke, nomor 6 itu misinya kalau nggak salah kita akan menghitung total gaji 12 karyawan Messi. Kalau satu orangnya 53.670 berarti kalau 12 karyawan berapa? Itu pakai tanda operator aritmatik apa tuh? Kalau yang dipakai Messi itu adalah operator modulo. Itu akan menghitung sisa. Algoritmanya harusnya kan diapain? Apakah di modulo operatornya? Dibagi. No. Kalau satu orang 53670, kalau 12 orang berarti diapain? Dibagi? Ditambah? Dikurang apa dikali? Yo, Dikali mungkin. dikali bener. Jadi kan satu orang dapatnya 53670. Kalau 12 orang berarti dikalikan kan? 53670 dikali 12 orang. Iya. Ya, good. Sekarang coba di running, di checklist. Apakah berhasil sesuai dengan yang di bagian checklist? Lanjutkan ke yang bintang selanjutnya. Oke, siap. Oke. Matematikanya ya, matematikanya, ayo. Nanti ada perhitungan yang lebih kompleks. Kita ini di sini belajar ngoding, tapi sekali lagi ngoding itu sebenarnya nggak lepas dari matematik ya. Logic itu sebenarnya Halo matematik. Mister. Yes, Rio gimana? Nomor 2 saya agak bingungnya bintangnya. 2 bintang. Oh, 2 bintang. Oke, kita akan coba masuk ke nomor 2 bintang. Nomor 2 bintang ini mirip seperti yang tadi Mister contohkan yang apa ya tadi ya? Yang kita ngetik dulu stringnya, kemudian hasilnya, nah ini lain. Kalau tadi hasilnya sejajar dengan harga rental, sekarang dia hasilnya di baris kedua, Rio. Maksudnya kayak gitu. Jadi pertama kita ketik dulu print yang bagian harga rentalnya, harga rental titik 2. Nah ini yang bagian pertama. Tapi sistem maunya hasilnya nanti bukan sejajar di baris pertama, tapi hasilnya di baris kedua. Enter dulu, enter, masukkan lagi print yang kedua. Jadi print yang kedua ini adalah hasil dari kenaikan apa nih? Kenaikan sewa kantornya berapa? Bukan kenaikannya ya, tapi total harga yang dibayar setelah kenaikan sewa kantor sebesar 10% itu berapa? Nah, yo, matematikanya yo, Rio. Gimana? Cara menyusun kalimat formula matematikanya. Nggak perlu pakai tanda petik ya kalau usun formula, langsung aja angkanya dimasukin. Oke, Sabar dulu. Sila gimana Sila? Apa itu? Ada yang Mister boleh minta rumus gak? apa itu rumus apa? Rumus bagi Rumus bagi. Oh yang ini nampilin bintang rumus yang tadi. terakhir. Nampilin rumus yang tadi Mister contohin. Oke, ini ya. Oh, di bagian sini. Ini dia. Oh ini sih. Bukan sih. Yang ini. Salah itu. Mister back dulu deh. Ke bagian. Ini ya untuk yang rumusnya untuk mengerjakan bintang terakhir. Ups, nah ini dia.
Bisa menggunakan salah satu yang ada di sini untuk bintang terakhir. Dan ingat bintang terakhir itu algoritmanya pegang dulu ya teman-teman ya. Algoritmanya adalah dia cerita. Dia ini cerita nih. Mister coba ini ya. Kita akan menelaah algoritma bareng-bareng. Dia cerita kalau dia punya 5.000 penyimpanan, 5.000 GB penyimpanan. Tapi dia punya filenya 20. Nah, setiap filenya itu kapasitasnya 256 GB. Dia tahu kalau tiap filenya itu dia gak bakalan bisa masuk semuanya tuh 20. Nah, dia pengen kira-kira file yang masuk utuh ya, jangan dibagi ya. Maksudnya jangan jadi pecahan atau desimal. Yang utuh masuk ke penyimpanan itu berapa? Nah, terus sisa dari penyimpanan itu ketika udah dimasukkan yang semuanya tadi, efek dari karena tidak masuk semua berarti ada sisanya dong. Sisanya berapa? Nah, di situ di bagian yang Mister tampilkan di slide PowerPoint-nya itu ada yang namanya modulo. Modulo itu sisa. Kemudian yang kedua ada yang pembagian double slash. Itu adalah pembagian integer, ngambil angka depannya aja, komanya dibuang. Bukan pembulatan ya, angkanya depan dibuang. Jadi nggak peduli misalnya 20,7 diambilnya 20 bukan 21 ya. Itu pembulatan. Kalau ini angka bilangan bulatnya yang diambil. Beda dengan kalimat yang diambil adalah pembulatan angka. Lain artinya. Oke, hati-hati. Terus ada juga yang pembagian biasa, itu pakai koma. Ada yang perkalian, yang jelas tambah dan kurang nggak mungkin dipakai. Nah, di antara itu semua silakan coba dicari kira-kira ketemu nggak nanti yang dimaksud oleh si soal. Jadi dia nanti akan menampilkan ada 19 file yang bisa disimpan gitu ya, kalau nggak salah ceritanya. Kemudian nanti dia sisanya itu sekitar berapa ratus giga gitu kira-kira kayak gitu. Nah, tapi dihitungnya pakai sistem ya, bukan pakai kalkulator ya. Karena kemarin curang nih kemarin di murid-murid Mister yang di kelas sebelumnya, dia ngitung pakai kalkulator. Ini kayaknya perlu diperbaiki deh untuk yang bagian automatic checknya. Dia ternyata bisa langsung diketik aja angkanya, nggak boleh curang, harus pakai formula. Mister, Yes. Saya kan udah bintang kedua nih, belum sukses, sekarang apa ya? Bintang kedua, harga rental 10/100 itu kebanyakan nolnya. Nabil, itu yang titik 00 yang di belakang itu koma. Jadi hapus aja 0 di belakang 2. Itu 85.000 bukan 85 juta ya, 8.500.000 ya yang diketik Nabil ya. Coba dicek di bagian soalnya. Itu kan ada 85.0003 kemudian titik 00. Nah, titik 00 belakang itu koma. Jadi yang titik 00 belakang itu dihilangin. Nah, titiknya yang di bagian 85.000 itu tinggal 85.000 aja. Sip. Nah, coba di running. Harusnya sudah benar sih kalau dia rumus. Oke. Guys, good job. Oke. Ada yang sudah selesai semua? Coba Mister cek dulu ya, satu-satu ya. Aduh, hebat. Mantap. Sudah pada kelar semua nih. Oke, Sila, gimana Sila? Mister gini bukan? Coba di checklist, boleh nggak di checklist dia Takut. Nggak apa-apa, ini nggak ada, kalau ini nggak ada ininya, nggak ada apa itu namanya kayak tadi tuh attempt 1/2, nggak ada, nggak apa-apa dia berkali-kali, nggak apa-apa kalau coding. Oke. Coba boleh nggak dari sistemnya? Oh benar. Nanti ada nggak kira-kira yang lain? Karena ada beberapa cara. Punya Sila bener. Ini Mister nggak akan highlight ke teman-teman untuk yang punya Sila. Karena Mister pengen tahu untuk algoritma teman-teman yang lain, logik yang lain. Oke, nice Sila. Mantap. Boleh menggunakan kombinasi kali, kurang, bagi. Boleh menggunakan modulo atau yang bagian double slash. Atau kombinasi semuanya boleh. Itu tadi ya Mister bilang. Implementasi code-nya bebas. Yang penting algoritmanya dipegang. Ini contohnya yang udah dilakukan oleh si Sila nih. Mantap. Dia punya algoritma sendiri. Implementasi code sendiri. Algoritmanya tetap dijaga. Yang lainnya apakah ada yang sudah sampai bintang terakhir? Ryu gimana? Ada pertanyaan? Resen? Enggak?
Untuk sila kalau masih ada ini misalnya ada waktu coba ke bagian itunya dulu bintangnya. Mari kita tunggu teman-temannya sedikit lagi. Ada tugas tambahan juga yang bintang. Sebenarnya itu opsional, tapi Mister sangat menyarankan, sangat merekomendasikan untuk teman-teman kerjakan juga. Karena untuk melatih ketelitian juga, ya kan? Karena automatic check kita dibuat strict. Jadi mulai huruf besar, huruf kecil, spasi, koma, titik dan sebagainya itu benar-benar diperhatikan. Kalau enggak bakal lulus. Terus yang maksudnya lulus ininya automatic checknya. Terus yang kedua juga implementasi terkait dengan latihan code-nya. Algoritmanya didapat oke, nggak apa-apa dipegang intinya, tapi implementasinya bisa macam-macam. Nanti bisa teman-teman eksplorasi itu. Bisa nanti misalnya kayak Sila tadi punya algoritma yang seperti yang A misalnya. Nanti Sila mau eksplorasi yang pakai B dengan menggunakan operator yang lain. Boleh juga tuh. Jadi di bintang itu nanti apalagi kalau teman-teman nanti menemukan yang koreksinya dikoreksi oleh teacher. Bebas itu mau di modified seperti apapun, tapi yang jelas paling yang perlu diperhatikan adalah di bagian instruksinya minimum itu sudah mencakup yang sudah disebutkan. Misalnya kayak udah punya formula, kemudian tulisannya misalnya ada tiga baris gitu kan. Jadi aturan umumnya boleh. Tapi kalau misalnya cuma huruf besar huruf kecil itu berbeda itu nggak ada masalah. Karena itu yang ngecek Mister nanti. Karena nanti akan Mister cek juga selain juga dari algoritmanya, implementasi code juga eksplorasinya seperti apa. Jadi nggak apa-apa tuh kalau yang ngecek nanti ada tulisannya teacher, silahkan eksplorasi. Mau pakai cara apapun, mau pakai sumber source dari manapun, misalnya dari Stack Overflow, dari YouTube, dari Geeks for Geeks dan sebagainya boleh. Nggak ada masalah. Nanti akan Mister komen juga nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Oke, silakan. Yang lainnya gimana? Siapa nih? Yang pasien Rio. Halo Mister. Yap, gimana Rio? Ini kan data keluarannya gimana ya Mister? Data keluarannya. Oke, yang nomor bintang kedua itu titik-titiknya dihapus semuanya. Jadi itu sebenarnya angka 85.000 kan Rio. Jadi nggak usah pakai titik Rio. Nah, oke itu titiknya dihilangin. Nah, yang diminta itu harga keluarannya itu adalah total yang dibayarkan ketika ada kenaikan harga. Totalnya, bukan kenaikan harganya aja. Kalau yang dihitung sama Rio sekarang adalah kenaikan harganya doang. 80.000 kali 10% kan? Nah 10%-nya pun itu 10% ya, bukan kali 10. 10% gimana kalau ngitung kalau ditulisnya dalam kalimat matematik atau formula? Nggak boleh gitu, itu artinya modulo. Di dalam Python itu artinya modulo, bukan persen. Hati-hati. Kalau persen gimana? Dalam kalau kita mau konversi ke dalam bentuk bilangan pecahan. Dalam bilangan pecahan. Persen itu gimana? 10% itu maksudnya tulisannya jadinya gimana? Oh, 10/100. Yes, benar. Dibuatnya kayak gitu ya. Jadi nggak boleh pakai persen tanda persen yang ada di ini di keyboard. Kemudian lanjutin itu nggak kebalik ya. Itu backslash itu. Itu backslash. Kalau bagi itu kan slash biasa. Garis miring, ya kan? Iya. Nah, garis miringnya itu kan, itu garis tegak. Oh, udah. Oke. Garis miring 100. Kemudian lanjutin untuk mendapatkan sewanya ya. Berarti sewanya itu kan kenaikan harganya. Berarti kalau harga yang dibayarkan jadi perlu ditambah apa lagi? Oh, perlu ditambahin Apa? Formula matematik. agak bingung saya. Formula matematiknya gimana? Budi mau beli baju. Diskon 10%. Ya. Harga yang dikasihkan Budi berapa kalau harganya 10.000? 10.000? Harga bajunya 10.000, diskon 10%. Yang dikasih Budi untuk ke penjual berapa? 9.000. Nah, itu yang dicari. Sama kayak ini. Ini sewa kantor naik 10%. Harga awalnya itu 80.000. Berarti harga sewanya berapa? Harga sewanya 8.500. No. Itu kenaikannya. Sama kayak tadi, diskonnya yang dihitung. Kalau ini kenaikannya. Kalau harga yang dibayarnya analoginya sama kayak tadi, baju tadi. Aku beli baju, harganya 10.000, tapi di diskon 10%. Yang aku bayarin kan 9.000 kan? Iya kan? 9.000 dapat dari mana? 10.000 dikali 10%.
dapatlah diskon, habis itu 10.000 dikurangi diskonnya kan gitu, dapatlah 9.000. Nah sekarang kalau ini gimana Rio? Oh, berarti dibagi ya? Dibagi, no, kan ditambah, ya kan? Lah. Rio udah dapat harga kenaikannya berapa? 8.500. Nah jadi grogi kan. Nah 85.000 dikali 10% itu adalah harga kenaikannya, bener kan? Dia naiknya 8.500, tapi harga yang harus dibayarin ya harga awal ditambah harga kenaikannya, ya kan? Kebayang nggak? Oh, Ya nggak, sama kayak tadi aku beli baju harganya 10.000, di diskon 10%, yang aku bayarin berapa? Berarti 10.000 harga asalnya dikurangi sama diskonnya berapa? 10.000 kali 10%, 1.000. Berarti 10.000 dikurangi 1.000, dapatlah 9.000. Nah itu yang aku bayar. Sama kayak ini, kalau ini naik nggak pakai diskon gitu, kebayang ya? berarti 8.000. Ini 8.500 harga diskonnya ya? 8.500 itu harga kenaikannya itu 8.500. Ya. Nah, berarti kalau total harganya dibayarin Berarti ini print dulu ya, Mister? nggak usah, langsung ditambahkannya di dalam formulanya. 85.000 kali 10% ditambah sama 85.000. Karena harga awalnya adalah harga dasarnya 85.000 kan. Ditambahnya di dalam kurung, bukan di luar kurung. Masih jadi satu formulanya. Iya, jadi satu. Tambah 85.000. Miss. Oke, nice. 9.500. Nah, harusnya segitu. Karena coba di running. Oke, gimana Messi? Ya. Kok nggak bisa, Mister? Nggak bisa. Coba Mister, cek tulisannya. ini yang Tulisannya bintang harus nomor posisi. 2 nih gimana ya? Nomor 2. Oh, bintang kedua. Bintang kedua. Bintang yang nomor 2. Soalnya Iya. apa nih bintang kedua? Soal kedua bintangnya. Oh, ini. Balik lagi ke sini ya. Soal bintang kedua itu, nah ini ada di tas panelnya ya, ketentuannya kita harus ngeprint harga rental, habis itu harganya di bagian bawahnya. Jadi print dulu, kita buat print. Kan kita tadi udah belajar function print ya, function dasar dulu ya kita belajarnya. Harga rental, kita print dulu seperti ini. Nah ini kalau dicetak kan hasilnya sama nih, seperti yang ada di contoh tuh harga rental. Tapi kurang hasilnya aja, hasil formulanya kan. Apa formulanya? Nih tadi, oh ini tadi yang Ryu tadi. Perusahaan membayar. Kok saya nggak bisa ya, Mister? Hah? Waduh, kok saya nggak bisa? Coba lihat, bisa lihat dulu. Mana punya Ryu? Saya nggak bisa centangin. Nah, karena hanya itu Ryu pakai H kecil. Coba lihat di tas panel, hanya H besar. Oh, gitu. Hati-hati ya, teliti. Kita latihan teliti dulu nih. Sengaja dibuat strict, bukan ini sebenarnya udah bener, tapi sengaja dibuat strict untuk melatih ketelitian teman-teman semua ya. Secara algoritma udah bener, nggak ada yang salah sebenarnya. Hanya sekedar salah huruf besar huruf kecil aja. Coba di checklist. Oh, udah. Oke ya. Akhirnya. Hati-hati dengan tulisan. Sekarang balik lagi ke sini. Nah, harga rental udah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke penghitungan formulanya. Nah, ini Mister mau tanya Messi dulu. Gimana ngitung formulanya untuk mendapatkan harga yang harus dibayarkan? Ini tinggal masukin formula aja. Apa yang harus kita lakukan dulu? 85 dikali 0,1 Terus udah ditambah itu aja. 100 gitu. Tambah 100. Itu aja. Angka 100 dapat dari mana? Angka 100 dapat dari Dari mana? Rumusnya mana? Rumus persen. Oke. Mungkin maksudnya 100% ya. Oke, sekarang berarti kita mau coba pakai algoritma yang pakai persentase ya. Berarti kita punya 10% ini kenaikan, 100% adalah harga awal. Berarti nanti kita tinggal ketik 110, berarti 100% tambah 10% kan, berarti kan 110%. Tapi dia nggak bisa pakai ini ya, teman-teman ya. Ini modulo artinya soalnya. Ketik aja seperti biasa, 110 per 100 dikalikan harga awalnya.
85.000. Oke, good. Nah, sekarang kita coba cek. Kalau caranya seperti ini apakah masih bisa diterima? Nah, apa yang terjadi? Dia punya float seperti ini. Beda ya hasilnya. Yang kita inginkan adalah 93.500,0. Ini terjadi karena kita pakai ini nih, 110. Jadi kita buat implementasi code-nya, kita modifikasi jadinya kayak gini. 10% kali 80.000 ditambah 85.000. Dan kita running. Jadi yang kita inginkan keluarannya harus 0 belakang komanya ya. Oke, jadi kayak gini kira-kira. Bayang ya? Ini pakai rumus matematika biasa. Jadi hati-hati teman-teman, kedepannya nanti kita akan banyak banget berurusan dengan matematika ya. Jadi nanti bisa dibuka-buka lagi matematikanya. Oke, kita review dikit. Oke, sekarang gimana? Sila mau ditanyain? Mister, cara nambahin koma ke angka gimana? Kayak misalnya 2019 terus ada koma gitu. 2019 ada desimal, bukan? Enggak, bukan. Koma. Oh, koma buat tanda itu. koma biasa. Ditambahin aja sebelum Iya. kalimat pengguna. Tapi bentar, ini kalimatnya Sebelum. Oh, kalau tulisannya pada tahun 2019 gini, bentuknya jadinya kayak gini. Saya akan kerjakan di sini ya. Jadi, selain kita menggunakan tanda koma untuk menggabungkan angka dan data, misalnya kayak gini ya, tahun, ini kan string. Kalau dikasih 2019 kayak gini, ini nanti hasilnya akan otomatis ada spasinya. Otomatis. Nah, ada lagi cara lain, itu kita menggunakan operator tambah. Tahun, kemudian ditambah. Tapi ingat, 2019-nya ini nanti juga harus dikonversi ke dalam bentuk string kalau mau pakai tambah. Karena tambah itu harus punya tipe data yang sama. Wajib semuanya. Mau dia nanti tambah dalam bentuk integer ataupun dalam bentuk string. Jadi nanti harus dikonversi ke dalam bentuk string seperti ini, 2019. Nanti dia akan bentuknya nggak ada spasinya. Bedanya di situ. Jadi kita bisa tambahkan di bagian sininya nanti spasi. Begitu pula kalau tadi pertanyaan Sila, kalau mau nambah di belakang komanya, Mister gimana? Tambahin aja di belakang komanya sini. Nanti dia akan ada koma muncul di belakang. Nah kayak gini. Bayang ya? Oke, terima kasih Mister. Oke, sama-sama. Oh, ini sebenarnya udah masuk ke ini nih, konversi nih. Coba Mister cek nih. Bener nggak masuk konversi? Punya Sila ini. Miss. Oh, enggak. Masuk konversi. Masih aman. Yes, gimana? Ada yang tanya? Yang nomor terakhir ini gimana ya? Alvin, nomor terakhir yang Nomor Oke. Ini kita pakai ini ya, pakai ambil datanya itu bilangan bulatnya saja yang pertama, kemudian sisanya kita pakai modulo. Jadi kalau kita pakai yang di bagian bintang terakhir, kita coba bahas yang bagian bintang terakhir. Ini kita bisa gunakan beberapa algoritma, beberapa implementasi code-nya maksudnya. Penyimpanan, kita ketik dulu. Dapat menyimpan. Nah, ini kita gabungkan dengan formula. Kita ambil 256 ini kan per filenya. Berarti kalau kita ingin tahu 5000 ini dapat berapa berkas, berarti kita pakai pembagian kan. Nah, pembagiannya itu bukan pembagian biasa, bukan cuma segini. Bukan cuma pakai slash 1 kali, tapi 2 kali. Kenapa? Karena kita butuh berkas yang penuh. Bukan berkas yang bentuknya nanti 19,7 berkas. Nggak ada, 7 berkas tuh nggak ada. Masa dipotong berkasnya kan nggak mungkin. Jadi harus dipakai kondisi pembagian integer. Kita ambil bilangan bulatnya. Dibagi 256. Dibagi di sini aja. Nah, terus dilanjutkan dengan tulisan yang selanjutnya adalah berkas. Ingat ketika kita gabungkan dengan koma, ini ada komanya, dia akan otomatis ada spasinya. Jadi udah sesuai dengan ini ya. Contohnya di sini ada spasinya juga.
Ini ada spasinya, kemudian di belakang juga ada spasi. Itu udah benar, udah aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke baris kedua. Baris keduanya. Ini kan ada 2 baris berarti. Masih terdapat koma, spasinya komanya di sini digabungkan dengan formula lagi. Nah, kalau kita mau menghitung sisa, tadi kan Mister udah buka yang bagian dokumentasinya ya. Ada yang namanya modulo. 5.000 modulo itu bentuk persentase ini. Tandanya tanda persen. Dibagi 256. Modulo 256. Koma, sisa tulisannya apa? GB tersisa. Nah, dari sini semua harusnya nanti akan sesuai dengan apa yang diminta oleh ini. Karena yang pertama dia meminta berkas yang bisa dimasukkan secara utuh berapa di bagian atas. Kita gunakan double slash untuk mendapatkan angka integer. Kemudian yang di bagian bawahnya kita mendapatkan sisa dari penghitungan 5.000 tadi dibagi 256-nya. Sisanya berapa? Itulah nanti sisa storage yang ada di 5.000 giga tadi yang kita dapetin tadi. Nah, ini kita bisa coba running nih. Nah, ini ada 19 berkas dan 136 GB. Harusnya udah oke nih. Bentar, ini kenapa kok nggak hijau? Masih terdapat gigabyte tersisa. Penyimpanan. Oh, sorry, maaf. Ini typo. Hati-hati ya. Ini Mister typo. Lihat, typo aja dia nggak bisa masuk loh. Dapat fapat. Ini salah ya. Jadi hati-hati. Coba. Oke. Sudah clear. Jadi yang terakhir hati-hati dengan penggunaan kalimatnya, dipastikan benar karena tipu sedikit bakalan nggak bisa jalan. Halo Mister. Yup. Gimana? Ini sudah benar kah? Apa ini? Ini soalnya gimana? Coba Rio. Oh, Harus itu soalnya ada banyak mengalokasikan. tuh. Kan ada banyak tuh implementasinya. Formulanya berapa Ya. kali berapa. Nah, itu masih cuman laptop aja tuh. Dan harus dalam Ya. bentuk satu baris, kalau- Rio. Dalam bentuk harus satu bentuk baris. satu baris. Iya, ini kan Rio buat 3 baris nih. Nah, jadi dalam bentuk satu baris ya. Jadi dia masukkan ke dalam, digabungkan dalam satu baris. Kalau di contohnya kan harus mengalokasikan titik 2, kotak hitam itu adalah hasilnya. Hasil formulanya. Berarti Rio harus menggabungkan dengan formula yang dalam bentuk satu baris. Kasih tanda petik dulu, ditutup dulu, baru dikasih koma buat formulanya. Tanda petik, Tanda petiknya Oh, ini petik ya? 2 ya, oke. Koma. koma. Nah, Oh, iya. kemudian formulanya. Seperti kita menggabungkan yang sebelum-sebelumnya ya. Jangan lupa itu kurung tutupnya di ini dulu, ditutup dulu supaya nanti nggak kelupaan. Oh ya. Kurung tutupnya dulu. Ntar kelupaan. Nah, oke, dilanjutkan untuk formulanya. Kali 55480. Habis itu lagi ya, Mister. Yes, benar banget. Karena kan banyak kan rincian yang kita beli kan ceritanya di situ. Ada laptop, ada layar, ada mouse, keyboard dan sebagainya. Lagi. Oke, kayaknya semuanya udah tembus bintang semua ya. Oke, paling untuk kedepannya di minggu-minggu sampai kita pertemuan berikutnya, coba dikerjakan yang soal bagian bintangnya, bagian bintang yang di luar ya, kan di bagian course-nya. Ini Mister coba share course-nya lagi. Ini ada tugas tambahan. Ini silakan dikerjakan di rumah nanti pas ada waktu luang itu ya. Cuman ada berapa soal sih? 2 soal. Cuman ada 2 soal aja. Coba dikerjakan, digabungkan semuanya. Nanti Mister akan coba cek H-2. H-2 kita mau bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi Mister akan kirimkan progresnya tuh di grup. Siapa yang udah selesai semuanya sampai tugas tambahan, siapa yang belum. Nanti kalau memang ada kesulitan, Mister akan kirimkan code-nya juga. Tapi ingat, code-nya itu usahakan kalian nanti melihatnya kalau udah bener-bener terpaksa banget, udah mentok banget, baru lihat code-nya Mister. Kalau bisa selesaikan dengan implementasi code-nya teman-teman sendiri. Algoritmanya tetap dipegang ya, tapi ya ingat pesan Mister hanya algoritmanya tetap dipegang. Implementasinya bisa macam-macam. Kalau yang sebagai informasi bagian bintang terakhir tadi, Sila punya cara yang lain. Nggak pakai modulo, tapi pakai kombinasi perkalian dan pengurangan. Itu boleh, nggak masalah. Yang penting algoritmanya tetap dipegang. Tahu maksudnya seperti apa.
Oke ya, semuanya. Miss, Ya, gimana? saya izin live dulu ya. Soalnya Oke. disuruh pergi. Oke. Oke, siap Alvin. Oke, kita tutup aja sekalian ya, karena ini kebetulan juga udah ini waktu zuhur juga. Kita selesaikan saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi next week kita akan coba masuk ke pertemuan selanjutnya. Yang pertemuan ini coba kerjakan semuanya ke bagian tugas tambahannya. Jadi kalau ada kesulitan boleh nanti WA ke Mister juga boleh, tanya-tanya langsung juga boleh. Jangan lupa kirimkan screenshotnya yang mau ditanyakan apa. Jadi nanti Mister bisa tahu. Nah, nanti juga seperti yang bisa Mister informasikan di awal tadi, Mister akan coba kirimkan code-nya, tapi H-2 ya, H-2 bukan sekarang. Jadi sekarang coba usaha dulu. Kalau misalnya tugas tambahnya itu masih belum clear, boleh tanya boleh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti akan Mister coba bantu untuk jelaskan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Linknya dikirim di mana, Mister? Link apa tuh? Yang tadi pengerjaan tugasnya tadi, yang Pengerjaan tugasnya Mister nanti bilang? langsung di course-nya. Jadi Mister bisa langsung lihat pengerjaan tugas di course-nya teman-teman semua. Makanya nanti H-2 Mister akan kirimkan progresnya ke teman-teman semuanya. Kira-kira ini loh yang sudah menyelesaikan sampai di tugas tambahannya. Nah, ketika nanti misalnya teman-teman di H-2 masih ada kendala, Mister akan kirimkan juga code-nya, tapi code yang terkait dengan implementasi ininya ya, implementasi dari algoritmanya ya, bukan yang bagian teorinya. Kalau teorinya nanti kirim aja screenshot ke Mister, nanti Mister akan coba jelaskan. Karena kalau yang di Mister kirimkan itu nanti adalah bentuk notepad. Jadi nanti kalau diketik panjang dia akan ke kanan panjang banget, nggak bisa rapi. Nah, kalau code-nya nanti Mister akan kirim dalam bentuk notepad ke grup bagi teman-teman yang mengalami kendala. Tapi usahakan sekali lagi kerjakan dulu, baru nanti kalau udah mentok baru lihat. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mulai dari Arkan, Ryu, Messi, Nabil, Excel, dan Sila. Gimana? Aman? Sejauh ini bisa mengikuti ya terkait dengan introduction-nya? Aman, Mister. Nice, mantap. Tadi sepertinya matematikanya perlu ini lagi ya, diasah lagi ya. Next kita akan mencoba untuk ke bagian yang lebih kompleks lagi loh ya. Jadi matematika nggak akan kita bisa ini ya, nggak kita bisa abaikan di sini. Nanti akan banyak lagi penghitungan-penghitungan yang kompleks. Jadi ingat-ingat bagaimana cara menghitung diskon, cara menghitung kenaikan harga dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semua untuk belajar bareng bersama Mister di pertemuan pertama terkait dengan Introduction Python. Kita ketemu lagi di minggu depan. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mister Lukman. Iya, sama-sama. Makasih, Mister. Oke. Makasih, Mister. Yap, sama-sama sudah. Oke, bye. Terima kasih, Mister. Oke, Messi. Sama-sama.